Nama saya adalah Susanto. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Secara umum, Departemen Arsitektur UI selama ini telah menggunakan berbagai macam teknologi, utamanya adalah teknologi digital, di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan maupun penelitian. Di dalam kegiatan pendidikan, misalnya teknologi digital dilibatkan di dalam mata kuliah teknik komunikasi arsitektur atau architectural representation. Di sini mahasiswa diajak memahami maupun mengolah gambar-gambar berbasis pixel, berbasis vektor, maupun yang disebut dengan NURBS modeling. Dalam tingkat yang lebih tinggi, mahasiswa juga belajar tentang fabrikasi digital. Di dalam fabrikasi digital, mahasiswa belajar mengeksplorasi gambar-gambar atau mengeksplorasi desain berbasis parameter atau yang disebut dengan parametric based design. Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai macam alat-alat yang bisa digunakan di dalam fabrikasi digital. Selain itu, mahasiswa juga belajar mentranslasi format-format digital yang dalam bentuk aslinya menjadi format yang dapat diterima oleh alat-alat fabrikasi tadi. Selanjutnya, mahasiswa belajar langsung proses fabrikasi digital itu berjalan di Fab Lab kami. Departemen Arsitektur juga menyelenggarakan apa yang disebut dengan Bootcamp RubyConsult, yaitu suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bentuk-bentuk berbasis script. Untuk mendukung itu semua, Departemen Arsitektur dalam 10-20 tahun terakhir telah memiliki satu laboratorium yang disebut dengan Fabrikasi Lab atau Fab Lab yang mempunyai berbagai macam peralatan. Antara lain digital CNC router, kemudian digital laser cutting, juga beberapa 3D printing, dan juga terakhir kali kita melengkapi dengan satu alat robot yang bisa digunakan di dalam memfabrikasi prototipe ataupun model-model arsitektural mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga bisa menggunakan satu fasilitas integrated laboratorium baru yang dibangun oleh Fakultas Teknik yang disebut dengan Integrated Creative Learning Laboratory yang juga memiliki alat baru, yaitu sebuah robot yang lebih besar daripada yang dimiliki di arsitektur. Selain itu, Departemen Arsitektur juga memiliki berbagai macam software yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa di dalam membuat simulasi digital tentang performa bangunan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kenyamanan, juga terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam sustainability sebuah bangunan ataupun sustainability suatu lingkungan di sekitar bangunan. Untuk kegiatan-kegiatan penelitian, kami juga memiliki berbagai macam peralatan yang dapat mengukur misalkan suhu udara, kemudian kualitas udara secara keseluruhan, kemudian intensitas cahaya, intensitas suara, yang kesemuanya itu biasanya digunakan mahasiswa di dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan fisika bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kami, yaitu seminar diseminasi pengembangan perwarupa ruang tenang berbasis visual sensorik untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu dari Bapak dan Ibu yang kami hormati dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia,
terima kasih ada Prof. Emir, Ibu Intan, dan Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah bersedia hadir. Lalu kami juga ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu dari perwakilan Sekolah Mandiga Jakarta Selatan. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kami juga ingin menyapa Ibu dan Bapak perwakilan dari Sekolah Lazuardi Cordova Jakarta Barat. Selamat datang. Lalu ada Ibu dan Bapak perwakilan dari Sekolah River Kids Kota Malang. Selamat datang dan selamat bergabung. Lalu ada Ibu dan Bapak dari UPTD Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK Sidoarjo. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami juga ingin menyapa Ibu dan Bapak dari perwakilan Sekolah Cikal Serpong, Tangerang Selatan. Selamat datang. Dan juga Ibu dan Bapak perwakilan Sekolah Luar Biasa Yayasan Pendidikan Nasional Belinyu Kabupaten Bangka. Selamat datang dan bergabung Bapak dan Ibu. Selain itu kita juga punya Ibu Happy dan juga Ibu Uci selaku juru bahasa isyarat untuk membantu rekan-rekan dan adik-adik kita yang berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti acara ini dengan sangat baik. Seperti itu. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan kami untuk memberikan rules dulu, untuk menyampaikan rules-nya. Kami mohon untuk kepada para peserta untuk mengganti nama Zoom dengan format nama sekolah atau institusi underscore nama peserta. Serta kami mohon untuk mengisi form kehadiran yang sudah kami sampaikan di kolom chat yang ada di Zoom ini. Seperti itu. Untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat juga. Baik, kita mulai untuk acara seminar diseminasi ini. Kita sudah kehadiran 5 pembicara yang luar biasa. Ada Ibu Dr. Ing Opa Chandra Dewi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kak Ferry. Selamat sore semuanya. Iya, sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Lalu kita akan menyapa untuk pembicara yang kedua, yaitu ada Profesor Dr. Chin Wiguna. Selamat sore, Prof. Selamat sore juga. Iya. Selamat sore juga semuanya. Salam sehat selalu ya. Iya, salam sehat selalu, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Chin. Selanjutnya kami juga ingin menyapa ada Bapak Agus Danang Ismoyo. Selamat sore, Bapak. Oke. Mungkin Pak Danang sedang ada kendala teknis dulu. Kita lanjut untuk pembicara selanjutnya. Ada Ibu Dr. Adriana Sukandar Ginanjar. Selamat sore, Ibu Adriana. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Ibu. Selalu untuk pembicara kita yang terakhir ada Ibu Anissa Marwati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Feli dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah para pembicara kita yang luar biasa untuk sore hari ini. Selanjutnya kita ada keynote speaker juga yang tidak kalah kerennya. Dan kita perkenalkan ada Bapak Ahmad Gamal. Selamat sore Bapak Ahmad Gamal. Selamat sore Mbak Feli. Terima kasih perkenalannya. Iya, terima kasih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, baik. Dan sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Rizka Feli, atau bisa dipanggil Feli dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Boleh ke slide selanjutnya, Mbak Hervi? Baik. Di sini kami ingin menyampaikan dulu sebenarnya apa kegiatan dari seminar kita pada sore hari ini, yaitu adalah mengenai pengembangan perwarupa ruang tenang berbasis visual sensorik untuk anak dengan gangguan spektrum autisme yang bertujuan untuk menghasilkan panduan perencanaan ruang tenang yang membantu individu dalam gangguan spektrum autisme dalam meringankan perilaku dan emosi maladaptif. Penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa multidisiplin ilmu. Salah satunya, beberapa di antaranya adalah keilmuan arsitektur, lalu ada psikologi, kedokteran jiwa anak, dan juga tata cahaya. Untuk penelitian ini sudah dimulai dari bulan November 2019 yang lalu, di mana Ibu Bapak dapat melihat untuk timeline kegiatannya hingga pada hari ini, masih berprogres di bulan Maret 2021, yaitu memaparkan tentang seminar hasil. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai susunan tim penelitinya. Ada Ibu Dr. Ing Opa Chandra Dewi selaku Ketua Tim,
dan juga ada Bapak anggota dan juga untuk di anggotanya ada Prof. Dr. Chin, lalu ada Bapak Agus Danang Ismoyo, Ibu Anissa Marwati, Ibu Aisyah, dan saya sendiri. Juga kami juga mempunyai partner yang luar biasa dari Ibu Dr. Adriana S. Ginanjar selaku pimpinan Sekolah Mandira. Boleh ke slide selanjutnya, Mbak? Oke, baik. Ini adalah susunan acara kita. Untuk acara pertama, slide selanjutnya, mohon Mbak. Iya, baik. Untuk acara yang pertama adalah kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Ahmad Gamal, selaku Direktur Inovasi dan Sains Teknopark UI. Kepada Bapak Ahmad Gamal, kami silakan. Mbak Feli, kalau di acara ada perkenalan dari Bu Ova, nggak jadi? Bu Ya, Ova. oke. Sebentar. Iya. Ya. Terima kasih semuanya. Ini aku nyalain kamera, mohon maaf karena mati lampu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Ova. Saya merupakan ketua untuk kegiatan pengembangan Purwarupa Ruang Tenang berbasis visual sensorik untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Sore ini kami ingin memaparkan hasil kami sebenarnya, mungkin bisa dibilang final belum final gitu, karena itu kami mengadakan acara di sore ini gitu ya. Kita mau melibatkan banyak sekali pihak untuk menyempurnakan apa yang sudah kita buat, yang dalam tujuan akhirnya itu adalah kita membuat sebuah Purwarupa gitu. Untuk kegiatan ini kami didanai oleh Inovasi dan Sains Teknopark dari Universitas Indonesia atau DISTP yang diketuai atau oleh Pak Direktur kita ini yang masih muda sekali sebenarnya, Pak Ahmad Gamal, SARS, MSI, MUP, dan PhD. Pak Gamal sendiri di UI berbasis di Departemen Arsitektur gitu, tapi untuk kegiatan ini ada di bawah DISTP. Salah satu kegiatannya adalah mungkin diantaranya ada sekitar 28 ya Pak Gamal ya kalau nggak salah kegiatan serupa yang merupakan pengembangan Purwarupa gitu, dan salah satunya yang dikembangkan oleh Departemen Arsitektur bekerja sama dengan FK dan juga bekerja sama dengan FC atau Fakultas Psikologi, itu merupakan pengembangan Purwarupa ruang tenang berbasis visual sensorik untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Demikian untuk hasilnya nanti akan dijabarkan lebih detail. Sekarang kami mohon kesediaannya untuk Pak Ahmad Gamal selaku Direktur DISTP untuk membuka acara ini dengan memberikan keynote speech. Terima kasih. Silakan Pak Gamal. Terima kasih Bu Ova. Mohon maaf, tadi saya pikir yang ingin diperkenalkan oleh Bu Ova adalah produk penelitiannya begitu ya. Jadi barangkali akan lebih relevan dan kontekstual sebelum saya bicara mengenai konteks inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Ova ya, selaku ketua tim peneliti dari prototipe atau Purwarupa ruang tenang yang dikembangkan dengan pendanaan P5. P5 itu nanti saya bisa ceritakan ya kenapa disebut P5 ya. Tapi basically ini adalah produk yang menarik karena biasanya arsitektur itu menyangkut perancangan ruang yang karena arsitektur adalah menyangkut perencanaan ruang, biasanya bentuknya sangat kontekstual dan sulit untuk direplikasi begitu ya. Jadi ini merupakan penelitian yang sangat menarik karena mempelajari mengenai satu proses yang sangat spesifik, yaitu proses gangguan emosi atau maladaptif begitu ya. Dan kemudian timnya Bu Ova berusaha mencari cara untuk kemudian mendesain sebuah Purwarupa dari ruang tenang gitu ya, berbasis visual sensorik yang fokusnya adalah sebetulnya menjadi intervensi spasial begitu. Intervensi spasial ini harapannya bisa meringankan perilaku, terutama bentuk-bentuk perilaku yang negatif dan emosi maladaptif begitu ya, terutama juga secara spesifik yang dialami oleh individu dengan gangguan spektrum autisme. Yang menjadi sangat menarik buat kami adalah karena satu, ada upaya untuk menciptakan Purwarupa ini, dan juga harapan kami tentunya adalah ini sesuatu yang bisa direplikasi begitu. Saya ingin menampilkan satu halaman saja ya, nggak terlalu banyak ya, dari kenapa kami bersedia untuk mendanai penelitian dari timnya Bu Ova ya. Kalau boleh saya diberikan wewenang untuk sharing screen ya, tim inovasi.
Ya, terima kasih. Saya hanya ingin share satu slide ini saja sebetulnya. Jadi ini sebetulnya adalah slide yang secara sangat sederhana menunjukkan bagaimana kami bekerja di Direktorat Inovasi dan kenapa pada akhirnya kami memberikan kesempatan atau memberikan kepercayaan kepada Bu Ova untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangannya. Jadi yang saat ini dilakukan oleh Bu Ova adalah di tahapan yang biru ini. Jadi Bu Ova dan timnya melakukan pengembangan perwarupa ruang tenang tersebut ya, bekerja sama dengan tim dari psikologi, tim dokter, tim dari rumah sakit dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya kami tidak lagi memulai dari kotak biru ini. Biasanya kalau kita lihat secara konvensional proses pengembangan produk inovasi itu dilakukan dari kotak biru. Kami berupaya untuk mulai dari kotak hijau ya. Jadi ada input kebutuhan dan harapannya juga kalau bisa investasi begitu ya, dari mitra-mitra kita yang menunjukkan betul sebetulnya apa sih kebutuhan-kebutuhan dari produk yang ada di pasar sekarang begitu. Jadi karena ini berbasis kebutuhan, harapan kami adalah dia tidak akan terlalu sulit untuk dihilirisasi atau bahkan suatu saat kalau memang itu adalah jalur yang tepat ya, dihilirisasi secara komersial. Tentunya setelah memang dia berhasil dikembangkan, kami akan berupaya untuk melakukan perlindungan kekayaan intelektual ya, dengan melakukan pendaftaran patennya atau desain industrinya atau aspek-aspek yang lain dari desain itu ke Dirjen Kekayaan Intelektual di Kementerian Kumham. Lalu kemudian kami membuat sebuah asesmen di mana apabila produk inovasi tersebut adalah sesuatu yang low risk tapi dia merupakan sesuatu yang membutuhkan modal banyak gitu ya. Jadi low risk tapi capital intensive. Maka kemudian kami pilihannya adalah kami lisensikan ke mitra industri atau ke pengguna langsung begitu. Tapi bila dia high risk atau dia non capital intensif, maka kita bisa tawarkan untuk tim penelitinya melakukan komersialisasi secara mandiri. Kenapa ini saya tampilkan di sini? Saya ingin bicara kepada dua pihak ya. Yang pertama tentunya adalah timnya Bu Ova sendiri, karena ini adalah diseminasi begitu ya dari hasil penelitian. Saya ingin menantang timnya Bu Ova untuk ya tidak berhenti di kotak biru begitu ya. Jadi harusnya sebetulnya adalah tim ini berpikir dalam skema yang lebih besar, yaitu bagaimana caranya kita bisa menghilirisasi hasil dari penelitian. Saya mengapresiasi bahwa ini sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah begitu ya, dan sudah ada saya lihat di daftar undangan sekolah-sekolah lain yang barangkali akan bisa menjadi calon pengguna atau menjadi calon mitra penelitian. Yang ingin saya dorong adalah bukan hanya mendorong agar sekolah-sekolah ini mau terlibat menjadi mitra penelitian, tapi menjadi mitra pengguna gitu ya. Mitra pengguna tentunya tidak berarti harus menjadi mitra komersial, artinya kita tidak harus menjual sesuatu kepada mitra-mitra tersebut. Tetapi bisa saja sebetulnya mereka menjadi pengguna melalui mekanisme-mekanisme yang lain. Misalnya kita bisa melisensikan secara non-komersial untuk tujuan pendidikan misalnya gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas dan penggunanya bukan hanya sedikit gitu ya, tapi bisa digunakan oleh masyarakat yang lebih luas dan fasilitas-fasilitas di institusi yang lebih beragam dan lebih banyak lagi jumlahnya. Itu bagi tim Bu Ova ya. Jadi itu challenge dari saya pribadi dan sebagai Direktur Inovasi dan Sains Teknopark kepada timnya Bu Ova. Tapi saya juga ingin mengundang teman-teman sekolah ya yang saat ini sudah hadir sebagai undangan tim Bu Ova bahwa Bapak Ibu sebetulnya saya yakin punya berbagai permasalahan yang lain. Siswa dengan spektrum autisme saya yakin hanya satu dari sekelumit permasalahan yang barangkali dihadapi Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai organisasi pendidikan begitu ya. Ada banyak masalah lain yang barangkali membutuhkan produk inovasi. Saya ingin mengundang Bapak Ibu bukan hanya untuk mendengarkan ceritanya Bu Ova, karena cerita Bu Ova itu ada di kotak biru sekarang ya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang langsung ke kami, ke Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark untuk kita selenggarakan aktivitas-aktivitas di kotak hijau ini gitu ya. Jadi kita selenggarakan forum-forum ideasi di mana kami bisa mempertemukan Bapak Ibu sekalian, penyelenggara pendidikan di sekolah-sekolah untuk bertemu dengan dosen-dosen UI yang hebat-hebat ya, dengan Bu Ova yang lain yang bisa mengusulkan proposal-proposal penelitian untuk menjawab permasalahan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau Bapak Ibu punya permasalahan
mengenai PJJ ya, program belajar jarak jauh yang sekarang harus dilakukan dan menjadi keniscayaan, tidak bisa lagi tidak dilakukan karena kondisi yang memang sangat sulit begitu ya dalam kondisi pandemi. Sementara bahan-bahan materi PJJ perlu dikembangkan, kita bisa dengan cepat melibatkan teman-teman dari Fakultas Psikologi atau dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dari FMIPA dan lain-lain untuk bisa mengembangkan materi-materi belajar misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu punya berbagai permasalahan yang sifatnya berhubungan dengan teknologi, kita bisa menghubungkan dengan teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer untuk menyiapkan infrastruktur bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa sifatnya sangat tailored begitu ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan masing-masing. Jadi kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih dekat ke UI. Insya Allah kami dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark bisa menjadi jembatan yang kokoh dan efisien bagi Bapak Ibu berhubungan dengan dosen-dosen UI, peneliti dan inventor dari Universitas Indonesia. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan selamat bagi timnya Bu Ova untuk diseminasinya. Kami tunggu hasil akhirnya dan hasil akhirnya mudah-mudahan bukan hanya berupa purwarupa atau publikasi ilmiah begitu ya, tapi juga rencana hilirisasi dan kalau memang dirasa appropriate ya, dirasa pantas atau layak, rencana komersialisasi, dan kami akan siap untuk memfasilitasi. Demikian dari saya kembalikan ke Bu Ova dan MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gamal. Baik, terima kasih Pak Gamal atas pemaparannya dan motivasinya yang luar biasa serta ajakannya ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai partisipan dalam seminar ini. Selanjutnya kita akan ada sesi foto terlebih dahulu di awal ini. Kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama. Mungkin Mbak Hervira bisa dibantu untuk memberikan aba-aba untuk kita berfoto bersama. Baik, silahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya Bapak Ibu. Untuk halaman pertama dulu ya. 1, 2. Lanjut di halaman kedua. 1, 2. Lanjut di halaman ketiga ya. 1, 2. Halaman keempat. 1, 2. Dan halaman kelima. 1, 2. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Hervira. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke acara utama kita, yaitu akan ada presentasi dan pemaparan dari beberapa 5 pembicara kita yang luar biasa. Mungkin boleh dibantu share screen-nya Mbak Hervira. Baik, terima kasih. Untuk pembicara pertama, kita ada Profesor Dr. Chin Wiguna dari Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga merupakan seorang dokter dari RSCM. Akan memaparkan mengenai gangguan spektrum autisme, gangguan pemrosesan rangsang sensorik, serta perilaku dan emosi yang maladaptif. Kepada Prof. Chin, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Rizka atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk Ibu Ova yang udah mengajak saya di dalam tim yang luar biasa ini ya. Sehingga bisa diberi kesempatan untuk berbagi ya dalam kaitan dengan suatu gangguan yang seringkali memang menjadi tantangan juga ya buat kita di bidang kesehatan jiwa atau di bidang kedokteran jiwa pada khususnya.
Jadi pada sore hari ini saya akan mencoba untuk berbagi seringkas mungkin mengenai gangguan spektrum autisme sebenarnya. Kenapa menjadi begitu penting untuk kita tahu gangguan spektrum autisme? Oleh karena yang dikembangkan oleh kami di sini adalah tentang purwarupa ruang berbasis tenang, ruang tenang berbasis visual sensorik untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Oleh karena itu, mungkin kita perlu kali ya memahami sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak dengan gangguan spektrum autisme, atau ada gangguan spektrum autisme itu apa ya sebenarnya ya. Oleh karena itu, mungkin kita akan mulai dengan membahasnya ya. Slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa gangguan spektrum autisme atau kita singkat menjadi GSA, atau sebenarnya dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai Autism Spectrum Disorder sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam DSM yang kelima atau Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders yang kelima, ini dikategorikan sebagai suatu gangguan neurodevelopmental. Gangguan neurodevelopmental itu artinya memang gangguan dari perkembangan otak, sehingga perilaku anak itu tentunya berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya, atau dia punya perilaku dan reaksi emosinya tidak sesuai dengan tahap perkembangan yang ada. Dan kita tahu bahwa ada beberapa gejala utama dari anak dengan gangguan spektrum autisme ini adalah gangguan di dalam interaksi sosial dua arah, dalam arti interaksi sosial resiprokalnya terganggu sebenarnya ya, dan juga berkomunikasi ya. Gejala ini tentunya yang sering kali kita lihat dalam praktek klinis kita sehari-hari adalah anaknya acuh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, ya asik dengan dunianya sendiri ya. Ketika diajak berinteraksi dia tidak mau ya, atau karena dia asik dengan dunianya sendiri, akibatnya dia diam saja atau ya nggak peduli dengan apa yang kita tawarkan, apa yang kita ajak, sehingga kita tampak bahwa kontak matanya terbatas, kontak psikisnya terbatas. Namun ketika anak ini membutuhkan sesuatu, mungkin dia bisa datang kepada orang tuanya atau kepada kita. Jadi kelihatannya memang lebih banyak interaksinya bersifat satu arah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri anak ini saja. Di samping itu bahwa penggunaan bahasa untuk berkomunikasi juga menjadi terbatas, baik bahasa itu verbal maupun komunikasi yang non verbal. Karena kita tahu bahwa pada anak-anak yang misalnya kemampuan bahasa verbalnya terbatas, tetapi dia kan berusaha juga untuk melakukan interaksi dengan sekitarnya dengan menggunakan bahasa isyarat misalnya, ya menggunakan bahasa tubuh ya, seperti yang ditunjukkan oleh teman kita ini menggunakan bahasa isyarat sebenarnya. Tapi buat anak dengan gangguan spektrum autisme, mereka mengalami kesulitan. Salah satu bahasa isyarat yang paling mudah ditunjukkan pada anak dengan gangguan spektrum autisme, misalnya menunjuk. Untuk menunjuk aja mereka mengalami kesulitan. Misalnya ketika kita memberikan mereka gambar tertentu, kita tanya, mana apel? Mereka bingung, mana? Mereka nggak mau menunjuk atau asik dengan dunianya sendiri. Atau mereka tunjuk-tunjuk semua mereka sendiri. Lalu yang kedua, yang juga sering, bukannya sering, yang merupakan gejala utama dari gangguan spektrum autisme adalah adanya perilaku-perilaku yang terbatas, perilaku-perilaku yang berulang, atau pola pikir yang cenderung terbatas pada satu hal tertentu, sehingga mengakibatkan pola pikirnya menjadi kaku, kemudian perilakunya juga terbatas, atau menunjukkan adanya ritual-ritual tertentu pada diri anak ini. Yang sering kali kita lihat, misalnya gerakannya berulang-ulang, yang paling sering disebut sebagai flapping, misalnya mengepak-ngepakkan tangannya, atau kemudian memainkan tangannya, misalnya, atau mengetuk-ketuk benda tertentu, meremas-remas tangan, atau minatnya terbatas, dalam arti dia hanya minat terhadap barang-barang yang disukainya saja. Misalnya salah satu anak yang datang ke saya, dia suka dengan bus biru, jadi kalau kemana-mana di tangannya harus bawa bus biru. Dikasih apapun dia nggak mau, dia hanya cari-cari mainan yang mirip dengan miniatur bis birunya itu, sehingga kita bisa lihat wah ini minatnya terbatas nih ya. Atau adanya ritualitas tertentu, misalnya saya berpraktik di salah satu rumah sakit di Jakarta ya, kemudian di samping rumah sakit saya itu ada salah satu supermarket. Jadi ibunya ini awalnya kalau datang ke saya, setelah pulangnya ke supermarket tersebut, karena beberapa kali diajak ada seperti itu, akibatnya terbentuk suatu pemahaman di dalam diri anak ini, dia mencocokkan. Jadi kalau ke rumah sakit harus ke supermarket. Ketika ibunya tidak pergi ke sana, anaknya bisa tantrum, bisa marah, teriak-teriak. Jadi membuat ibunya jadi kewalahan ya. Nah, jadi itu merupakan core symptom, kita bilang simptom utama dari anak dengan gangguan spektrum autisme. Selain itu, anak-anak dengan gangguan spektrum autisme seringkali juga disertai dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai lainnya, yang kita sebut sebagai perilaku-perilaku yang maladaptif, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada saat itu.
misalnya hiperaktif, emosinya labil, kemudian atau adanya kecenderungan berupa sistem sensoriknya yang terganggu atau hiper atau hiposensitif terhadap rangsang sensorik tertentu. Rangsang sensorik berarti rangsang dari panca indera kita ya, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan sebagainya, juga termasuk pengecapan sebenarnya. Misalnya pada salah satu pasien yang atau anak yang datang ke saya, dia terdapat hipersensitif terhadap suara. Jadi kalau datang ke tempat praktik saya kan ramai banyak anak-anak. Wah, dia bisa marah-marah. Oleh karena itu setiap kali datang dia harus menggunakan headphone, bukan headphone tapi ear protector yang digunakan pada pekerja bangunan misalnya untuk melindungi sistem pendengarannya. Di lain pihak ada juga anak yang datang ke saya ada hiposensitif terhadap perabaan. Misalnya ketika kena gosokan di rumah oleh ibunya, anak tersebut menjadi nggak peduli. Masa ketika gosokannya nempel ke diri dia sampai melepuh tersebut, dia diam aja. Jadi kita bisa lihat bahwa rentang gejalanya sangat bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Oleh karena itu maka disebut sebagai gangguan spektrum autisme karena spektrum gejalanya itu sangat bervariasi dan sangat luas. Dan kalau kita lihat angka kejadiannya saat ini sungguh mengkhawatirkan juga karena di penelitian dari Amerika Serikat dikatakan bahwa 1 dari 150 anak mengalami gangguan ini. Namun sekarang itu ada lagi penelitian yang terbaru yang mengatakan 1 dari 67 anak yang mengalami 1 dari 67 anak mengalami gangguan spektrum autisme. Ya, sedangkan di Indonesia sendiri kita belum mempunyai angka yang pasti sebenarnya gangguan spektrum autisme itu ada berapa banyak sih anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari kunjungan di poliklinik kita di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, angka kejadian gangguan spektrum autisme merupakan 3 yang terbanyak ya, di antaranya adalah retardasi mental, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dan sekarang adalah yang paling tinggi adalah gangguan spektrum autisme. Jadi 3 besar ya. Baik, slide berikutnya. Ya, kita tahu bahwa anak dengan gangguan spektrum autisme sebabnya apa ya? Kenapa mereka kok jadi perkembangan otaknya jadi berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya? Sayangnya, faktor penyebabnya kita belum ketahui dengan pasti. Namun kita memahami ada beberapa faktor resiko untuk seorang anak mengalami masalah seperti ini. Misalnya faktor resiko jenis kelamin. Dikatakan anak laki-laki 4 kali lebih beresiko dibandingkan dengan anak perempuan misalnya. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ini juga masih dalam proses penelitian ya. Ada yang mengatakan bahwa otak anak laki-laki ini pada waktu dalam janin atau dalam kandungan tidak terlindungi oleh hormon estrogen dari ibunya sehingga lebih sensitif untuk masalah-masalah perkembangan tertentu dibandingkan dengan anak perempuan. Namun untuk pemastiannya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Faktor genetik juga ya, dikatakan bahwa 2-18% orang tua dari anak penderita autisme ini beresiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Jadi cukup lumayan, cukup besar ya, sekitar 20%. Atau bayi dengan lahir prematur ya, kehamilan kurang dari 28 minggu ya. Kemudian bayi kembar juga merupakan faktor resiko untuk mengalami problem seperti ini. Usia di sini menarik sekali ya. Ternyata semakin tua usia orang tua dalam memiliki anak, ternyata semakin tinggi resiko untuk memiliki anak dengan gangguan spektrum autisme ini. Ya dikatakan untuk ayah kalau memiliki anak di atas usia 40 tahun, maka resiko untuk mendapatkan anak dengan gangguan spektrum autisme menjadi 28% lebih tinggi. Sedangkan kalau resikonya meningkat kalau usia ayahnya itu menjadi 50-an, jadi 66% lebih tinggi. Sedangkan pada wanita juga sama, usia di atas 40 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan anak dengan gangguan spektrum autisme hingga 77% dibandingkan dengan melahirkan di bawah usia 25 tahun. Nah, oleh karena ini hal-hal ini penting diketahui oleh kita semua agar bisa memiliki anak pada usia sehat ya sebenarnya ya. Atau adanya gangguan-gangguan lain ya yang merupakan faktor juga yang mendampingi terjadinya gangguan spektrum autisme, misalnya cerebral palsy atau lumpuh otak ya, sindrom Down juga seringkali berkomorbiditas dengan gangguan spektrum autisme. Atau adanya pajanan tertentu di dalam kandungan pada saat ibu hamil, dikatakan minum minuman beralkohol, kemudian merokok pada waktu hamil, atau beberapa hal tertentu juga bisa menimbulkan resiko terjadinya gangguan spektrum autisme. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata faktor yang melandasi terjadinya gangguan spektrum autisme ini sangat beragam dan sangat luas. Oleh karena itu, mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pola hidup harus lebih baik ya, untuk menjamin
bahwa kita bisa terhindar untuk memiliki anak dengan masalah-masalah seperti ini. Berikutnya. Nah, kita lihat diagnosis gangguan spektrum autisme menariknya, sampai sekarang kita tidak memiliki pemeriksaan penunjang khusus. Nggak ada pemeriksaan darah misalnya, atau pemeriksaan pencitraan, nggak ada yang bisa khusus untuk membantu kita untuk menetapkan diagnosis gangguan spektrum autisme. Yang kita lakukan adalah berdasarkan wawancara klinis dengan orang tua, dalam arti melakukan wawancara psikiatrik, dan juga melakukan observasi langsung pada anak, yaitu melihat perilakunya, reaksi emosinya, sehingga proses wawancara ini tentunya akan berlangsung lama ya dan memerlukan waktu yang cukup agar kita bisa memastikan ya bahwa dia memang mengalami masalah ini. Dan kita biasanya melakukan wawancara dengan melakukan pendekatan, dalam arti ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Pertama, kita memakai kriteria diagnosis berdasarkan penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa ketiga ya. Ini dari Kementerian Kesehatan ya pada tahun 1993. Dan yang kedua dari buku dari Amerika sebenarnya, dari American Psychiatric Association ya, yang kita sebut sebagai Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders yang kelima. Jadi berdasarkan kedua buku ini, jadi kita menggunakan salah satu acuan saja, lalu kita bisa menetapkan dalam proses wawancara klinis dan juga observasi, bisa mengatakan dia mengalami gangguan spektrum autisme atau tidak sebenarnya. Berikutnya, kalau kita melihat ternyata di samping dia, maksudnya saya permasalahan yang mengikuti gangguan spektrum autisme cukup banyak ya. Salah satunya adalah gangguan dalam memproses rangsang sensorik atau sensory processing disorders (SPD). Dikatakan ternyata 69 sampai 93%, jadi besar banget ya, hampir 90, 70 sampai 90% anak dengan gangguan spektrum autisme ini memiliki masalah dalam memproses rangsang sensorik. Ini yang membuat kami membuat suatu pengembangan ya dalam arti ruang tenang berbasis visual sensorik ini, karena kita lihat bahwa pada anak dengan gangguan spektrum autisme begitu tinggi permasalahan pemrosesan rangsang sensorik ini, dan juga dampak daripada kondisi ini membuat masalah yang dihadapi oleh anak dengan gangguan spektrum autisme bertambah banyak dan bertambah berat ya. Nah, kita lihat bahwa gangguan pemrosesan rangsang sensorik itu adalah gangguan yang menyebabkan otak itu tidak mampu untuk memproses rangsang sensorik, dalam arti stimulus yang datang yang diterima oleh panca indera kita tidak dipetakan secara baik di dalam otak, sehingga akibatnya otak tidak dapat memprosesnya atau otak memprosesnya dengan cara yang salah. Kalau otak memprosesnya dengan cara yang salah atau tidak memprosesnya, akibatnya respon yang ditampilkan oleh anak dan atau diri kita menjadi berbeda dengan rangsang yang datang. Tadi misalnya yang salah satu contoh dari pemrosesan rangsang sensorik yang terganggu, misalnya dia mendengar sesuatu, dipanggil-panggil namanya dia nggak nyaut, tapi ketika 10 kali panggilan dia baru nengok, oh ternyata itu pemrosesannya di dalam otaknya begitu lambat, akibatnya setelah dirangsang berkali-kali dia baru memberikan respon, jadi ada pelambatan respon, dan hal ini tentunya berdampak terhadap fungsi anak ini dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, oleh karena itu kita mengatakan bahwa individu mengalami masalah atau gangguan dalam pemrosesan rangsang sensorik ini, kalau dia mengalami, kita bisa lihat bahwa dalam proses penerimaan dan memberikan respons terhadap stimulus yang datang itu tidak tepat ya, sehingga tentunya dibutuhkan pendekatan intervensi tertentu untuk membantu anak ini. Dengan gangguan spektrum autismenya saja dia udah mengalami masalah yang berat yang tadi kita lihat gejala-gejalanya, apalagi kalau dia memproses rangsang sensoriknya tidak dengan jalan yang baik pula ya. Baik, berikutnya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi saya udah sebut-sebut bahwa dengan dia gangguan spektrum autisme aja udah menjadi berat, apalagi kalau dia ada dengan pemroses rangsang sensorik yang terganggu. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, dia akan memperparah gejala gangguan spektrum autisme. Oleh karena apa? Dengan pemrosesan rangsang sensorik yang terganggu, anak ini dikatakan menjadi lebih gelisah, lebih seringkali tantrum. Tantrum itu adalah ledakan-ledakan emosi yang sangat meningkat. Akibatnya seringkali nggak hanya ledakan emosi saja yang meningkat, kadang-kadang juga bisa membuat dia berperilaku tidak sesuai ya, sampai dia bisa melakukan melukai dirinya sendiri, jadi agresif, jadi destruktif, merusak barang, atau dia bersifat pasif, isolasi dirinya, nggak mau ketemu orang, mengurung diri, dan oleh karena perilaku-perilaku yang ditampilkan itu sangat eksesif, bisa menimbulkan kelelahan pada anak ini, sehingga dia bisa menunjukkan penarikan diri secara sosial yang ekstrim.
atau juga bisa menimbulkan stres yang berat. Dalam arti stres itu adalah tekanan dalam kehidupan yang berat yang mengakibatkan denyut jantung jadi meningkat, kemudian jadi dia keringat dingin, kemudian dia merasa badannya kaku semua, dan tentunya kondisi-kondisi ini akan memperparah ya gejala-gejala GSA yang ada. Dan yang kedua adalah yang kita khawatirkan adalah justru memperburuk kemampuan anak dalam proses belajar. Kita bisa bayangkan, dengan dia memiliki gangguan spektrum autisme saja, dia sudah memiliki banyak gejala yang membuat dia atau menghadapi banyak kendala dalam proses pembelajaran. Tidak bisa berinteraksi dua arah, pemahaman bahasanya terganggu, kemampuan ekspresi bahasanya juga terganggu, apalagi kalau dia memiliki gejala-gejala seperti tantrum, gelisah, melukai diri sendiri, tentunya dalam dia proses belajar, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain yang sudah buruk akan menjadi bertambah buruk. Itulah yang kita sebut sebagai perilaku-perilaku adaptif yang menyertai kasus-kasus anak dengan gangguan spektrum autisme. Nah, oleh karena itu, gangguan pemrosesan rangsang sensorik ini tentunya perlu kita atasi ya. Karena apa? Karena kalau tidak, tentunya tantangan yang dihadapi oleh anak ini di sekolah akan bertambah berat ya. Dan akibatnya kalau dia tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, tentunya akan menurunkan performa dia. Kalau performa dia semakin hari semakin turun oleh karena perilaku maladaptif yang tidak kita identifikasi, akan membuat kualitas hidup anak ini akan menurun secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, kita mencoba untuk menawarkan satu solusi sebenarnya untuk membantu meringankan gejala-gejala dari pemrosesan rangsang sensorik yang tidak tepat ini. Step berikutnya, kalau kita lihat adalah apa yang bisa ditawarkan di sini adalah memberikan suatu ruang tenang ya sebenarnya untuk meringankan respon sensorik yang tidak nyaman. Nah, jadi kita kembali lagi, suatu resume dari saya adalah anak dengan gangguan spektrum autisme tadi 70 sampai 90% disertai dengan masalah pemrosesan rangsang sensorik. Dan ini menimbulkan perilaku dan emosi yang maladaptif. Dan dengan suatu kita pikirkan dengan menciptakan suatu ruang tenang yang merupakan suatu ruang yang dirancang dengan efek sensoris tertentu ya, dengan pencahayaan tertentu ya, kemudian karena ini adalah berdasarkan visual sensorik yaitu dengan pencahayaan tertentu, maka kita berharap bahwa kondisi-kondisi yang ada di dalam ruangan ini bisa memberikan stimulus yang adaptif buat anak ini, yaitu stimulus-stimulus yang menenangkan, meredakan perilaku reaktif, agresif, impulsif, dan juga yang paling penting juga bisa membantu untuk meresolusi emosi yang tidak tepat. Sehingga ketika anak berada di dalam ruang tenang ini, diharapkan dia belajar untuk mengontrol dirinya sendiri, ya, menginvest lagi dirinya, energi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia nanti siap untuk mengikuti pembelajaran kembali. Nah, oleh karena itu, pengembangan ruang tenang berbasis visual sensorik ini merupakan suatu harapan baru kali ya, merupakan salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan, bisa memberikan solusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak dengan gangguan spektrum autisme. Berikutnya, saya rasa itu saja yang saya mau bagi dengan teman-teman sekalian mengenai gangguan spektrum autisme dan problem-problem yang dihadapi oleh anak ini. Dan kita setiap tahun juga ada yang namanya World Autism Awareness Day. Dan setiap tahun dirayakan itu pada tanggal 2 April. Dan tanggal 2 April 2021 ini, maka temanya adalah Inclusion into the Workplace, Challenges and Opportunities in Post-Pandemic World. Jadi kita bisa lihat bahwa kita akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman buat anak-anak dengan gangguan spektrum autisme, terutama di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan mereka akan bertambah baik dan bertambah tinggi kualitas hidupnya. Tentunya dengan menggunakan berbagai macam metode intervensi yang kita ciptakan untuk membantu mereka agar mereka bisa nyaman di tempat kerjanya, atau nyaman di sekolahnya, atau nyaman di rumahnya. Mungkin ruang tenang ini yang berbasis visual sensorik bisa menjadi suatu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Chin. Luar biasa sekali pemaparannya hari ini. Jadi saya menggarisbawahi dari pemaparan dari Prof. Chin tadi bahwa untuk awal-awalnya itu menganalisis dan melihat perilaku anak itu adalah kunci utama dan poin awal ya Prof. Untuk mengetahui apakah anak itu mengalami gangguan spektrum autisme atau biasanya kita kenal dengan ASD seperti itu ya, Autism Spectrum Disorder gitu. Dan juga ruang tenang menjadi salah satu solusi terbaru gitu untuk meredakan tantrum ataupun emosi dari anak-anak seperti itu. Baik,
Terima kasih Prof. Jin atas pemaparannya, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara yang kedua. Boleh dibantu Mbak Hervira? Oke, baik, terima kasih. Ada dari Bapak Agus Danang Ismoyo, yaitu sebagai seorang ahli tata cahaya dan juga arsitektur, akan memaparkan mengenai visual sensorik individu dengan gangguan spektrum autisme. Kepada Bapak Danang kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang P5 yang kita kerjakan, itu di dalam masalah visual sensorik. Kita tahu bahwa 80% informasi yang diterima di otak itu adalah inputnya dari visual sensorik atau mata, gitu ya. Kemudian kita juga tahu bahwa individu dengan gangguan spektrum autis pada umumnya selalu mempelajari sesuatu dari tangkapan visual atau dalam bahasa ini visual learner ya. Jadi kita mempelajari bahwa dalam beberapa penelitian kita tahu bahwa individu yang mempunyai gangguan atau mempunyai orang dengan gangguan autisme itu lebih rentan terhadap lampu-lampu yang berkedip. Ini efeknya akan membuat mereka sakit kepala, kelelahan mata, atau juga meningkatkan perilaku yang repetitif. Nah, di sini kita melihat bahwa sensitivitas cahaya pada individu dengan gangguan spektrum autis ini dapat ditunjukkan dengan menoleransi dengan rendahnya terhadap cahaya, kemudian ketidaknyamanan pada pencahayaan, gitu ya, dan juga orang tersebut biasanya menghindar dari cahaya atau juga akhirnya pada ujungnya dia akan merasa sakit kepala seperti itu. Nah, ini hal-hal ini yang harus bisa kita antisipasi dengan tata cahaya yang baik. Next. Oke. Kita melihat bahwa pengaturan ruang yang dapat meningkatkan kenyamanan visual itu harus dilakukan. Tapi kita juga harus memiliki strategi khusus gitu ya. Kita tahu bahwa lampu warna cahayanya itu yang kita tahu adalah dari kekuningan hingga keputihan, warna putih seperti di gambar ya. Jadi kita harus tahu bahwa cahaya matahari itu sangat penting sekali untuk semua orang, terutama orang dengan gangguan autisme seperti ini. Nah, masuknya cahaya matahari dalam ruangan itu juga harus dikontrol. Jadi jangan terlalu banyak gitu sehingga menyebutkan kesilauan gitu ya. Kita juga harus aware terhadap hal itu. Nah, selain cahaya alami, kita juga harus pencahayaan artifisial, gitu ya, cahaya buatan. Nah, cahaya buatan dulu kita melihat ada lampu TL ya, lampu fluorescent light sebagai lampu buatan. Nah, ini yang harus kita hindari sebenarnya karena lampu TL itu berkedip gitu ya, flickering. Nah, dari flickering ini mereka menangkap kedipan sehingga akan membuat mereka pusing. Nah, tadi yang saya bilang bahwa kita ada lampu yang lebih kuning dan lebih putih. Biasanya lampu yang kuning itu lebih kita sarankan karena lampu itu lebih menenangkan ya. Kemudian lampu saat ini kita bisa mempergunakan lampu LED, teknologi LED, sehingga hemat biayanya, kemudian menghindari flickering, menghindari kedipan. Nah, kemudian yang paling baik juga ditambahkan sistem dimmable. Jadi
Kalau kurang terang bisa diterangkan, dan kalau misalnya terlalu terang bisa di dim down, jadi lebih diredupkan. Nah, sistem dimming itu bisa dibuat secara manual atau juga bisa dibuat secara digital, jadi bisa dikontrol. Oke, selanjutnya. Nah, tadi yang kita bicarakan bahwa kita bicara bahwa menghindari kesilauan itu harus bisa diusahakan dalam ruang tenang ini. Pertama kali adalah jangan sampai ada pencahayaan yang sifatnya direct gitu, langsung. Paling tidak ada covernya, diffuser, sehingga kita tidak bisa melihat titik api dari lampu. Kemudian memasang shade, seperti dalam kiri bawah itu, bahwa supaya tidak terlalu terang, tapi cahayanya jadi remang-remang gitu ya, jadi lebih cozy kalau mata siang hari. Nah, kemudian cahaya alami juga harus diposisikan supaya tidak langsung direct ke mata, jadi terlalu silau gitu. Nah, yang kita butuhkan seperti yang gambar di tengah itu ada light self, sehingga cahaya matahari bisa dipantulkan ke arah ceiling, ke arah plafon gitu ya, sehingga ruangan tetap terang, namun cahayanya itu tidak menyilaukan, artinya diffuse seperti itu. Atau kalau kita bisa memanfaatkan louver, jadi sirip-sirip gitu ya di luar bangunan, juga akan lebih mengurangi sumber cahaya langsung untuk masuk ke dalam, dan itu semakin besar mengurangi glare. Oke. Nah, next Mbak, yang berikut. Nah, warna di sini ya kita bersyukur bahwa teknologi LED itu sudah mencapai posisi warna yang bisa dihasilkan itu berjuta warna. Jadi pemilihan warna untuk ruang tenang itu ada yang kita sebut warnanya lebih soft gitu ya, lebih soft sehingga tidak terlalu kencang, sehingga kita lihat di samping kanan ini kita bisa melihat bahwa lampu-lampu ini akan membuat orang dengan gangguan spektrum autis ini lebih tenang, jadi sifatnya lebih menenangkan. Dan warna biru, kebiruan, atau ungu itu jauh lebih disarankan ya. Dengan demikian dia akan lebih lebih calm down gitu di sini. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini adalah satu contohnya. Jadi penggunaan artificial light atau lighting buatan, pencahayaan buatan itu sebisa mungkin indirect. Jadi seperti ini kita ngelihat bahwa lampu-lampu itu akan diarahkan ke plafon, sehingga plafonnya yang bersinar tanpa ada cahaya langsung masuk ke mata. Jadi dipantulkan dulu. Nah, ini juga akan mereduce tingkat penderitaan si pasien ya, karena tidak langsung ke mata. Seperti itu. Ini salah satunya. Ini ada di Ottawa, seingat saya. Kemudian yang berikutnya, Mbak. Nah, ini adalah dengan permainan warna. Jadi dengan permainan warna bahwa cahaya yang dihasilkan itu bisa diberi warna, sehingga warna yang dihasilkan dalam ruang tenang itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya ambil biru karena memang pada saat kondisi ini biru. Sebenarnya warna ini bisa multicolors gitu ya, dan bisa diatur sehingga setiap individu bisa menyesuaikan warna yang membuat individu itu tenang gitu. Karena saya pikir semuanya akan
berbeda. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam sesi saya, bahwa yang terpenting adalah lampu itu harus bisa dikontrol sehingga tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, dan orang di dalamnya dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Feli. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Danang atas pemaparannya yang luar biasa. Oke, baik, saya menyimpulkan beberapa yang saya highlight di sini, bahwa 80% informasi yang diterima otak itu adalah informasi yang kita dapatkan dari mata. Seperti yang sudah Prof. Jin jelaskan di pemaparan sebelumnya, bahwa ketika anak itu tantrum, salah satu faktor yang menjadi faktor utamanya itu adalah dari indera. Salah satunya adalah mata. Jadi sangat berkaitan sekali dengan apa yang sudah Pak Danang sampaikan tadi, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara berikutnya yang tidak kalah hebat juga. Ada Ibu Dr. Adriana Sukandar Ginanjar, dan selaku pimpinan Sekolah Khusus Mandiga, akan memaparkan mengenai sekolah percontohan Mandiga. Kepada Ibu Ina, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya senang sekali nih hari ini karena saya melihat teman-teman saya ya yang sama-sama pengelola sekolah khusus, namun sayangnya hanya bisa bertemu di virtual, jadi nggak bisa saling ngobrol. Baik, saya hanya akan secara singkat saja sharing tentang Mandiga sebagai salah satu tempat penelitian dan juga kemudian dikembangkannya ruang tenang yang lebih canggih ya. Sayangnya karena ini sedang pandemi COVID-19, ruang tenang yang sudah sangat bagus itu belum sempat dimanfaatkan untuk murid-murid Mandiga. Ya, slide. Ya, Mandiga adalah sekolah khusus untuk siswa dengan spektrum autisme. Selanjutnya. Latar belakangnya adalah Mandiga ini berdirinya bulan Februari tahun 2000. Pada saat itu saya melihat cukup banyak anak-anak dengan spektrum autisme, terutama yang gangguannya cukup berat, tidak bisa bicara, punya banyak masalah dalam perilaku, yang memang tidak bisa masuk sekolah umum. Saat itu sekolah khusus juga masih sangat terbatas. Sekolah Mandiga ini pendirinya 3 orang psikolog lulusan Fakultas Psikologi UI, 2 diantaranya memiliki anak dengan spektrum autisme. Salah satunya saya, anak saya sekarang sudah 27 tahun ya, jadi sudah dewasa. Slide. Level pendidikan di Mandiga dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, terapi individual itu untuk siswa usia 2-7 tahun. Terapi yang diberikan umumnya adalah terapi tingkah laku dengan metode Applied Behavior Analysis. Kami juga menyediakan terapi bicara, dan juga mulai usia sekitar 4 atau 5 tahun, kami sudah menawarkan orang tua untuk menggunakan PECS, ya, jadi sistem komunikasi menggunakan gambar atau foto. Selanjutnya adalah pendidikan dasar untuk siswa usia 7-12 tahun. Fokus utamanya adalah mengajarkan keterampilan komunikasi fungsional, jadi memang supaya bisa digunakan dalam keseharian, melatih regulasi emosi, karena mereka biasanya emosinya juga bukan anak-anak yang tenang ya. Kemudian melatih bina diri, dan juga sudah mulai mengajarkan materi akademik dasar, diantaranya matematika, membaca, dan menulis. Pendidikan lanjutannya adalah pendidikan lanjutan akademik dan pendidikan lanjutan keterampilan. Jadi untuk mereka yang memiliki kemampuan akademik cukup baik akan dimasukkan ke pendidikan lanjutan akademik. Akademiknya lebih dikembangkan lagi. Tapi untuk mereka yang kesulitan, kami memasukkannya ke lanjutan keterampilan, dan di sini diperuntukkan bagi individu spektrum autisme yang memang butuh dilatih untuk mengelola perilakunya dan juga untuk meningkatkan keterampilan sehari-hari. Selanjutnya adalah pendidikan level dewasa, 16 tahun sampai 20 tahun. Biasanya di pendidikan atau di level pendidikan ini sudah dipersiapkan untuk bisa melakukan kegiatan sederhana
menghasilkan produk-produk yang moga-moga nantinya bisa dijual, atau paling tidak mereka bisa mengembangkan minat dan juga lebih terampil dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti di rumah pun mereka bisa membantu cukup banyak untuk kegiatan sehari-hari. Metode pendidikan yang kami gunakan, yang pertama adalah tadi Applied Behavioral Analysis, ini biasanya untuk terapi individual dan kemudian dilanjutkan juga di tingkat sekolah. Kami juga menerapkan TEACH, karena di sini kami merancang struktur sekolah yang cocok dengan kondisi anak spektrum autisme, khususnya kami menggunakan jadwal kegiatan, alat bantu visual, dan juga struktur yang sangat membantu mereka untuk bisa belajar lebih baik. Kami juga menggunakan PECS, Picture Exchange Communication System, karena mereka umumnya nonverbal, jadi walaupun mereka tidak bisa banyak bicara, mereka bisa mengungkapkan keinginan, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, dan mereka juga bisa berkomunikasi dengan orang lain secara sederhana. Kami juga menggunakan social story, ini biasanya digunakan kalau kami mau pergi keluar, mau outing, kami membuat social story dengan gambar-gambar dan menjelaskan apa yang akan dilakukan, dan juga tentunya dengan aturan-aturan, ya, misalnya tidak boleh keluar dari angkutan umum, ya, tidak boleh mengambil makanan orang lain dan sebagainya. Selain kegiatan belajar, sebenarnya kami juga melakukan kegiatan outing untuk melatih para siswa ini agar bisa menerapkan apa yang sudah dilatihkan di kelas itu dalam dunia nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami lakukan biasanya adalah berbelanja, berenang, itu cukup rutin, naik kendaraan umum, mereka juga senang, ya, apalagi sesudah ada MRT, itu senangnya luar biasa. Kadang-kadang kami juga mengajak mereka ke salon, menonton film, ini filmnya di satu bioskop yang bisa disewa untuk sekitar 20 penonton. Kami juga pernah datang ke tempat pizza, membuat pizza, ke kantor pos, dan juga kami pernah berkunjung ke kantor pemadam kebakaran. Untuk setting kelasnya atau setting sekolah, saya banyak memberikan gambar-gambar saja. Ini setting kelasnya secara umum. Selanjutnya, ini salah satu cara untuk melatih mereka lebih mandiri. Jadi kertas kerja yang belum dikerjakan itu ditaruh di nampan yang warna biru. Sesudah itu mereka sesudah mengerjakan ditaruhnya di nampan yang warna merah dengan tulisan selesai. Baru sesudah itu gurunya akan mengoreksi kalau misalnya ada kesalahan, nanti masuk lagi ke nampan yang biru untuk diperbaiki. Ini beberapa kartu yang kami gunakan untuk membantu mereka untuk memahami tentang siapa, warna apa, di mana, kapan, dan berapa. Selanjutnya, ini juga kelas. Di papan itu biasanya kami menaruh kartu-kartu yang bisa digunakan untuk para siswa kalau mereka menginginkan sesuatu atau ingin melakukan kegiatan khusus, ya, misalnya ingin penggaris, atau mereka ingin ke toilet, atau mereka lapar ingin ngambil makanan, misalnya, itu mereka harus mengambil kartunya dulu, menyerahkan kepada guru, baru bisa memperoleh apa yang diinginkan. Selanjutnya, ini kalau setting dapur. Di dapur juga kami menempelkan alat bantu, ya, alat bantu visual, jadi ada fotonya, ada tulisannya juga, supaya para murid ini kalau diminta mengambil sesuatu di dapur atau membutuhkan sesuatu, mereka akan lebih mudah untuk menemukannya. Selanjutnya ini juga di dapur, jadi setiap baru datang, murid-murid ini akan mengeluarkan tas makanannya, menuju dapur, kemudian menaruhnya di nampan yang sudah ada namanya. Nanti ketika istirahat, mereka akan mengambil nampan sesuai nama dan kemudian makan dari bekalnya. Selain itu, kami juga mengajarkan sequence bina diri, itu kami meletakkannya di kamar mandi. Jadi ada sequence bina diri menggosok gigi, dari mulai ambil odol sampai berkumur dan kemudian cuci tangan dan mengeringkan tangan. Selanjutnya, ini sequence mencuci tangan, juga sama, dari mulai membuka keran, mengambil sabunnya. Jadi dengan cara ini, guru tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi, kadang guru hanya menunjuk dan nanti lama-lama murid itu akan melihat sendiri dan bisa lebih mandiri.
Ini sequence mandi, jadi di sekolah kami juga kami mengajarkan mandi. Moga-moga nih di rumah juga pakai shower ya, jangan sampai di sekolahnya diajarkan mandi dengan shower, di rumahnya pakai gayung gitu. Jadi murid-muridnya jadi bingung si anaknya. Ya, selanjutnya komunikasi tertulis kami juga mengajarkan, jadi itu sebagai langkah selanjutnya sesudah mereka paham gambar, mereka bisa mengasosiasikan gambar dengan tulisannya, kami kemudian mengajarkan para siswa ini untuk mengetik, dan itu akan sangat membantu karena membantu mereka juga untuk bercerita walaupun pendek-pendek, membantu mereka untuk menjawab pertanyaan, dan cukup banyak juga murid-murid yang bisa curhat tentang apa yang dirasakan atau apa yang dialami di rumah dengan dengan mengetik. Keterampilan bekerja ini untuk siswa-siswa yang sudah lebih usianya lebih dewasa ya, mengarah ke 17-20, itu diharapkan sudah bisa memasak sendiri. Ini untuk popcorn juga sama, ada tulisannya, ada gambarnya juga. Kemudian kami juga mengajarkan mereka untuk mengepak snack. Jadi snacknya ada yang menimbang, ada yang memasukkan ke dalam kantong plastiknya, kemudian ditutup ya, disilen. Ini andalan kami ya, produk telur asin. Saya rasa di cukup banyak sekolah khusus juga banyak yang membuat telur asin. Sangat laku keras karena yang membeli memang orang tuanya masing-masing. Jadi selalu habis. Selanjutnya, kegiatan istimewa ini juga untuk memberikan kegembiraan kepada para siswa, saling bermain ya, ada banyak games. Ibu-ibunya juga sangat senang karena semua anak menang dan dapat medali ya. Jadi kalah maupun menang semuanya pulang dengan medali. Selanjutnya, ini masih 17 Agustus, lombanya adalah menggiring bola pakai sarung. Kemudian ada juga memberikan make up sebenarnya ya, tapi tentunya hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya, karena mereka sengaja, anak-anak itu dengan sengaja menaruhkan bedak sangat banyak itu di pengasuhnya atau di ibu mereka. Selanjutnya ini kegiatan menginap dan kami juga mengajarkan sholat bersama. Alhamdulillah, walaupun pandangannya mungkin ada yang ke arah sana, ke arah sini, mereka cukup tertib untuk mengikuti sholat sampai selesai. Selanjutnya, ini juga yang kami lakukan 2 tahun sekali, pentas seni. Ini penuh perjuangan karena memang latihannya cukup panjang ya, berbulan-bulan, tapi hasilnya juga sangat menyenangkan karena mereka sangat senang bisa perform dan juga ditonton oleh para orang tua. Nah, saya masuk ke ruang tenang. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa siswa-siswa dengan spektrum autisme ini punya masalah perilaku dan masalah sensori. Jadi walaupun kami sudah berusaha untuk memberikan struktur ya, menyesuaikan cara-cara pengajaran dengan karakteristik siswa spektrum autisme ini, tapi tentunya tentunya masih ada saja masalah tingkah lakunya. Penyebabnya banyak ya, bisa karena keinginannya tidak terpenuhi, sudah pengen makan tapi masih harus belajar, atau materi pelajarannya terlalu sulit ya, atau dia tidak suka dengan materinya. Dan yang paling sering adalah suara bising dari lingkungan. Jadi satu kelas ada beberapa guru dan ada beberapa teman, itu suara guru membuat mereka terganggu, apalagi suara teman yang marah-marah atau mengulang-ulang kata misalnya. Dan dari jalan raya itu karena letak Mandiga itu di pinggir jalan raya, seringkali juga suara-suara klakson dan suara lain itu bisa mengganggu. Alasan lain adalah bisa juga karena lelah dan lapar, dan nah ini untuk anak-anak yang sudah remaja biasanya mereka juga sengaja tantrum karena ingin menghindar tugas ya, jadi boleh pergi dari kelas. Ya. Nah, ruang tenang ini sebenarnya Mandiga itu menyediakannya ruang kosong ya, khusus gitu. Biasanya kami meletakkan ada kasur di bawah, ada juga yang ada tempat tidurnya, tidak ada barang-barang lain karena memang kami ingin ruang tenang itu digunakannya tidak lama gitu, bukan untuk santai-santai, tapi untuk menenangkan diri. Nah, ternyata dari pengalaman kami di Mandiga sesudah bertahun-tahun menggunakan ruang tenang ini, ruang tenang cukup efektif untuk menurunkan masalah tingkah laku dan sensory overload.
Awalnya memang kami membentuk kebiasaannya dengan cara menarik anak-anak yang ribut ya, yang tidak bisa ditenangkan di ruang kelas supaya tidak mengganggu murid-murid lain. Kami menarik anak itu ke ruang tenang. Di sana mereka boleh melampiaskan kemarahannya gitu ya, atau hanya mondar-mandir atau justru menenangkan diri sampai lebih baik. Sesudah itu nanti gurunya akan ngintip, ada lubang jendela kecil gitu, gurunya akan tanya, sudah tenang, sudah mau balik lagi ke kelas? Kalau sudah nanti dibawa lagi ke kelas. Tapi memang alhamdulillah murid-murid ini ternyata sudah paham ya gitu, bahwa ketika dia punya masalah perilaku, dia merasa ada sensory overload, cukup banyak juga murid-murid yang dengan sendirinya datang ke sana, melampiaskan kekesalannya atau justru ngumpet ya dari suara-suara bising di kelas. Sesudah tenang, mereka kemudian akan kembali lagi ke kelas dengan secara mandiri. Nah, ruang tenang ini sekarang sudah berubah menjadi sangat baik. Saya sangat senang waktu itu ketika dihubungi oleh Anissa dari arsitektur yang ingin mengadakan penelitian di ruang tenang ini, dan sekarang saya juga tergabung di kelompok ini dan merasa bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, saya rasa mungkin para orang tua juga butuh ya ada ruang tenang untuk anak-anak special needs, dan bahkan ada orang tua yang mengatakan mungkin orang tua juga butuh sebenarnya ruang tenang di rumah. Ya, next. Ya, ini adalah satu quotes yang menggambarkan pandangan saya tentang autism, karena saya orang tua dan saya juga punya sekolah untuk anak-anak spektrum autisme. Autism is not a disability, it is a different ability. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inah atas paparannya yang luar biasa. Sama-sama. Iya, saya meng-highlight beberapa kata yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali, bahwa level pendidikan itu juga dibedakan di sekolah Mandika, walaupun dengan usia yang sama, namun ada step-stepnya gitu, ada perbedaan ketika ada pendidikan lanjutan akademik, juga pendidikan lanjutan keterampilan itu berbeda. Betul. Dan juga instruksi itu sangat penting ya, Bu, untuk ditampilkan di setiap ini agar anak-anak bisa tahu apa yang harus dilakukan step by step-nya, seperti itu ya, Bu. Iya. Dan juga saya meng-highlight bahwa murid itu secara mandiri, tadi Ibu bilang untuk bisa pergi ke ruang tenang, berarti mereka menyadari bahwa ruang itu menghadirkan ketenangan untuk mereka, untuk meredakan kantuk mereka, kemarahan mereka, seperti itu ya, Bu ya. Iya, dan mereka juga biasanya kalau sudah terlalu ribut di kelas, mereka memilih ke sana ya. Walaupun cukup banyak juga yang bandel-bandel ya, jadi tidur, ya. Balik-balik lagi ternyata tidur di ruang tengah. Aduh, intinya mereka udah nyaman tuh. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Ina atas pemaparannya. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke. Selanjutnya kita ke pembicara. Ini kombo pembicara yang luar biasa juga untuk pembicara kita yang terakhir. Ada Ibu Dr. Ing Ovas Chandra Dewi dan juga Ibu Anissa Marwati yang akan memaparkan tentang studi tipologi dan pengembangan ruang tenang berbasis visual sensorik. Kepada Ibu Ova dan Ibu Anissa kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sampai masih bisa bertahan di sekarang nih, karena memang kita sekarang lagi ngomongin intinya nih ya, kayaknya kita lagi ngomongin pengembangan ruang tenang berbasis visual sensorik tadi gitu. Mohon maaf karena di belakang sedang hujan deras dan juga sedang mati lampu. Tapi mudah-mudahan bisa tetap berjalan, manfaatnya tetap bisa disampaikan. Bismillah. Silakan. Sekali lagi saya Ova, saya dosen di Departemen Arsitektur. Saya juga bersama Kak Nichan di sini, kami sama-sama dari Departemen Arsitektur. Pertama, kami ingin menjelaskan dulu tipologinya, apa yang sudah kami lakukan. Sebenarnya mungkin awalnya itu kita nggak mau melakukan tipologi sebanyak ini juga gitu, tapi ternyata ada pandemi gitu. Jadi yang tadinya kita mau membolak-balikan dengan acara pengujian gitu, tapi kan karena memang siswanya sedang tidak ada di rumah gitu, di sekolah, jadi kami melakukannya berbalik dengan studi tipologi dengan menghampiri beberapa sekolah yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu dengan menghadirkan ruang tenang seperti itu. Ini ada SLB YPN. Selamat sore Ibu dan Bapak dari SLB YPN dari Bangka. Terima kasih untuk juga dari Sekolah Cikal di Serpong.
dari UPTD ABK Sidoarjo, dari UPTD ABK Malang, dari SLB River Kids Malang, dan juga Sekolah Madiga tentunya dari Sekolah Bu Ina, dan juga Sekolah Lazuardi. Terima kasih sekali untuk keterbukaannya yang sudah membukakan tim-tim kami waktu dan juga memberikan kami keterangan yang sangat-sangat bermanfaat gitu untuk penelitian ini dan juga untuk membentuk ruang kami gitu. Studi kami itu mencakup konfigurasi ruang, kenyamanan visual ruang, sarana stimulasi sensorik, dan juga respon terhadap perilaku dan emosi yang maladaptif. Terima kasih, silakan. Ini adalah beberapa rangkuman, kita akan cepatkan saja ya. Ini dari Sekolah Maniga, kami mengumpulkan beberapa sekolah umum termasuk tipe sekolahnya, tentang usianya, jumlah siswanya, tenaga pendamping, dan lain sebagainya. Di sebelah sini bisa diperhatikan bagaimana ruangannya, warna-warnanya, ketinggiannya, dan lain sebagainya yang bisa kami rangkum dalam kumpulan-kumpulan informasi yang bisa membantu kami menyempurnakan ruang tenang. Silakan. Nah, ini dari Sekolah Lazuardi Cordova di Jakarta Barat. Ini merupakan sekolah inklusi di mana guru pendampingnya khusus itu berbanding 1:1 sampai dengan 1:2 dengan murid-muridnya. Silakan. Lagi, ini Sekolah River Kids Kota Malang di Kota Malang ya. Ini juga merupakan inklusi dan ini bukan seperti sekolah gitu ya, tapi memang orang-orang itu mendaftar ke sini gitu. Jadi ada sekitar 80 siswa yang terdaftar seperti itu. Silakan. Kemudian ada UPTD ABK Sidoarjo di Sidoarjo, bervariasi juga tenaga pendampingnya. Ini ada beberapa ruangan yang kami cantumkan di sini, ada ruang one-to-one, ada ruang sensorik, ada juga ruang snozzelen, seperti itu. Silakan. Kemudian ini ada UPTD ABK di Kabupaten Malang, seperti itu, ada dari usia rentangnya 3-12 tahun, dan menerima hingga 20, gitu. Kemudian ini ada ruangnya, ada ruang one-to-one juga, ada ruang sensorik, dan juga ada ruang snozzelen. Ruang snozzelen itu adalah ruang terapi ya Bapak Ibu ya. Silakan lagi. Nah, kemudian ini adalah Sekolah Cikal Serpong, ada di sekitar kami, ada di Serpong, Tangerang Selatan. Ini juga merupakan sekolah inklusi, artinya sekolah yang tidak hanya menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tapi menerima semuanya, tetapi juga menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Itu maksudnya sekolah inklusi. Seperti itu. Tenaga pendampingnya disebut apa? Sebut special teacher needs gitu. Seperti itu. Jadi memang ada juga pendidikan kami untuk mendefine apa sih sebenarnya nama-nama panggilan untuk guru-guru ini, guru-guru spesial ini gitu ya. Ini ada ruang-ruangannya dan kami coba ilustrasikan seperti apa ruangannya, khususnya ruang tenangnya seperti itu. Terus kemudian ini ada SLB YPN di Kabupaten Bangka, ini mungkin salah satu yang terjauh nih, Kak Feli ke sana waktu itu, terima kasih banyak untuk SLB YPN. Ini juga merupakan yang sekolah inklusi dengan tenaga pendamping 1:5 sampai dengan 1:7. Ada beberapa foto di sini dan ruangannya dan juga ada denahnya. Terima kasih. Nah, ini ada kumpulan informasinya gitu. Kami nggak akan membrief semua informasi, tapi di sini bisa dilihat bahwa dari lokasi kami mengambilnya ada yang di Pulau Sumatera, ada yang juga di Pulau Jawa di Jawa Timur, ya, ada juga di kotanya, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan juga Kota Jakarta, ada juga di kabupaten. Dan sekolahnya ini ada juga sekolah swasta, sekolah pemerintah. Jadi memang disiplinerinya itu cukup kaya seperti itu ya. Untuk tipe sekolah seperti tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa sekolah inklusi, ada juga sekolah memang sekolah luar biasa gitu, memang dikhususkan untuk kebutuhan khusus, tapi memang macam-macam seperti River Kids Malang dan juga di UPTD Kabupaten Sidoarjo contohnya seperti itu. Tapi bedanya dengan sekolah Mandiga yang juga merupakan sekolah luar biasa, tapi ini khusus untuk siswa dengan gangguan spektrum autisme, seperti itu bedanya. Kemudian untuk rentang siswa, tadi Bu Ina sudah menyampaikan sedini mungkin gitu disampaikan gitu ya, ada dari 7 sampai 20 tahun, di mana 7 itu ada usia sekolah dasar. Di tempat lain itu ada juga yang mulai dari 3 tahun gitu sampai rentangnya 20 tahun seperti itu. Jumlah siswa itu juga bervariasi. Begitu juga dengan tenaga pendamping ada sampai 1:2, 1:4, atau bandingnya yang paling besar ini ada 1:7 juga gitu. Seperti itu. Silakan. Oke, untuk konfigurasi ruang ada beberapa rekomendasi yang kami catat di sini dikaitkan dengan teori dan juga apa yang kami temukan di lapangan gitu. Bahwa konfigurasi ruang ini terpisah secara akustik namun dapat diakses secara langsung.
Kemudian ukuran ruang tenang sebaiknya tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil karena ukuran ruang tenang dapat menjadi faktor munculnya ketakutan juga. Kemudian dapat berupa area partisi atau ruang space untuk merangkak untuk menenangkan diri. Kemudian material yang digunakan harus aman dan juga tidak berpotensi. Yang penting adalah di sini jangan sampai siswanya merasa ruang tenang ini merupakan ruang untuk hukuman atau mereka menerima hukuman seperti itu. Silakan. Nah, ini adalah kumpulan konfigurasi ruang. Ada banyak ruangan dengan luasan yang berbeda-beda. Kami mendapati yang terbanyak itu ada di sekitar 2,7 sampai dengan 5,75 meter persegi, di mana di sini ada beberapa kesimpulan ya. Yang terbesar itu ada 30 meter persegi sampai dengan 40 meter persegi, berarti kemungkinan yang masuk di situ memang bukan untuk single, bukan untuk satu-satu, gitu, bukan untuk one-to-one, tapi memang di sini ada catatan lebar ruang terpendek adalah 1,5 meter dengan tinggi ruangan tentangnya 3 sampai 3,5 meter, seperti itu. Silakan. Nah, untuk konfigurasi ruang materialnya seperti apa? Ada matras, ya, ada simulasi sensorik, ada pelapis dinding, meja dan kursi, lampu LED dan juga proyektor. Namun di sini ada catatan lokasi ruang tenang umumnya dekat dengan ruang kelas dan atau berada dekat di satu ruangan yang sama dengan individual atau ruang perpustakaan, seperti itu. Silakan. Nah, kemudian ini untuk rekomendasi kedua tentang kenyamanan visual, menghindari lampu-lampu fluoresen tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang gitu ya, bahwa lampu-lampu ini sebenarnya hanya bisa disesuaikan gitu, karena bisa dimengerti dengan cepat perpindahan-perpindahannya gitu. Tapi memang di sini dari studi yang ada direkomendasikan mempunyai warna-warna yang hangat, lebih dianjurkan. Dan ini yang penting dia mempunyai dimmable gitu ya, jadi dia bisa dibesarkan, dikecilkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kemudian menghindari silau atau glare, artinya di sini lampunya tidak langsung tapi dipantulkan dulu gitu. Seperti tadi penambahan light shelf seperti yang dikatakan dari sisi keterangan cahaya tadi gitu. Memasang tirai, shades untuk meminimalisasi glare juga dibutuhkan untuk tempat-tempat yang memang terlalu banyak cahayanya seperti itu. Material interior yang tidak memantulkan cahaya itu sangat direkomendasikan dan juga menjauhi sumber cahaya langsung. Kemudian untuk pemilihan warna, ruang tenang berada dalam level saturasi yang sedang. Warna hijau dan biru yang memiliki sifat menenangkan, aman dan nyaman dan menenangkan. Seperti itu. Nah, untuk kenyamanan visual dari kesimpulan tipologi kami yang kami dapatkan, itu ada sumber cahaya alami dengan penyaringan cahaya itu sekitar 3 ruangan kami temukan. Kemudian sumber cahaya alami yang above eye level, di atas level mata manusia itu ada 4 ruangan. Tidak ada sumber alami, cahaya alami itu ada 4 ruangan, dan juga sumber cahaya alami tidak langsung itu ada 1 ruangan. Kesimpulannya, mayoritas ruang memiliki sumber cahaya alami di atas level mata, atau justru tidak ada sumber cahaya alami sama sekali. Selain itu, 3 ruang tenang lainnya memiliki sumber pencahayaan alami yang dilengkapi dengan shades dan 1 ruang. Gitu. Memang di sini kesimpulannya adalah seperti yang kita dapatkan, tapi memang untuk mendapatkan sumber cahaya, artinya itu boleh-boleh saja, tapi tidak langsung alias dipantulkan. Terima kasih. Nah, untuk kenyamanan visual, lagi-lagi ini yang kami dapatkan gitu ya, ada menggunakan lampu stick tanpa lampu, ada lampu downlight, ada juga 12 ruangan menggunakan lampu dengan temperatur warna dingin. Kemudian untuk dominan warna ada yang biru, putih, dan kebanyakan ada putih krem seperti itu. Kesimpulannya, saat ini seluruh ruangan menggunakan lampu dengan temperatur dingin, dengan 10 ruangan menggunakan lampu downlight dan 2 ruangan dengan lampu stick. Warna yang digunakan mayoritas putih dan juga krem. Ya, kemudian ini ada rekomendasi untuk sarana simulasi sensoriknya. Ruang tenang sebaiknya memiliki minim distraksi dan minim simulasi. Namun sebuah ruang tenang bisa juga dilengkapi dengan simulasi sensorik yang bisa disesuaikan intensitas simulasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk efek simulasi, untuk efek stimulasi atau efek yang menenangkan. Kemudian membagi zoning ruangan dengan area untuk individu yang hiposensitif dan hipersensitif. Itu juga disarankan untuk dibedakan. Kemudian melengkapi ruangan dengan ruang tenang dengan barang-barang yang memiliki stimulasi sensorik yang dapat disesuaikan. Seperti itu. Silakan. Ini ada beberapa sarana simulasi sensorik ya. Contoh-contohnya ada matras, lampu yang bergerak, ada gimbal, dan juga sarana stimulasi sensorik lainnya seperti kolam bola, puzzle, dan juga trampolin. Silakan. Nah, ini adalah rekomendasi juga untuk merespon perilaku dan emosi maladaptif. Sebagian besar kami ambil dari sumbernya dari Sekolah Mandiga.
Pertama, temani anak dengan tenang, hindari memberikan komentar negatif, kemudian memberikan waktu kepada anak dengan sensori dengan sindrom autisme untuk menenangkan diri dan pulih dari kondisi. Bila anak SA memahami bahasa verbal, tanyakan apakah ia merasa lebih baik. Bila kemampuan anak SA terbatas, bicaralah dengan orang tua atau pendampingnya. Tidak berkerumun, salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan masalah tingkah laku pada siswa adalah ruang tenang. Dalam proses membentuk kebiasaan agar siswa bersedia masuk ruang tenang, guru membawa siswa yang menunjukkan tingkah laku agresif menuju ruang tenang dan menunggu di luar ruangan sampai menjadi tenang. Setelah terbiasa, siswa keluar ruangan secara mandiri setiap kali ia mulai marah-marah. Silakan diteruskan. Nah, ini kesimpulannya tentang merespon perilaku dan emosi maladaptif. Seperti itu ada masih sekolah di sini, ada sekolah Lazuardi, sekolah Cikal, dan sekolah YPN, sekolah yang selalu menyertakan tenaga pendidiknya, ada sekolah yang secara situasional menyertakan tenaga pendidik atau masuk ke dalam ruang tenang umumnya, sekolah yang menyertakan siswa-siswi lebih remaja, seperti Sekolah Mandiga, Sekolah Libertismak, dan juga UPTT APK Sidoarjo, dan juga UPTT APK Kabupaten Malang. Secara umum, respon yang diberikan dari guru adalah memeluk atau mengajak ke ruang tenang terdekat. Silakan. Nah, selain melakukan studi tipologi ke tempat-tempat tadi itu, kami juga melakukan beberapa presiden di luar negeri melalui literatur tentunya, karena kita nggak boleh kemana-mana, ya. Ada beberapa tempat di sini juga ada catatan tentang konfigurasi ruang, kenyamanan visual, sarana simulasi sensorik yang more or less hampir mirip dengan yang ada di teori dan juga apa yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah beberapa seperti itu. Terima kasih, silakan. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Silakan diteruskan. Nah, ya, kesimpulannya adalah seperti ini. Untuk konfigurasi ruang, luas rentang yang paling banyak digunakan adalah sekitar 2,75 sampai dengan 5,75 meter persegi. Ini ada yang terbesar juga dengan lebar terpendek 1,5 dan juga tinggi ruangan 3 sampai 3,5. Untuk kenyamanan visual, mayoritas ruang memiliki sumber cahaya alami di atas level mata atau tidak ada sumber cahaya alaminya sama sekali. Untuk sarana simulasi sensorik, matras, lampu yang bergerak, gimbal adalah sarana informasi sensorik lainnya seperti kolam bola, puzzle, dan juga trampolin. Kemudian merespon perilaku dan emosi yang maladaptif, sekolah yang selalu menyertakan tenaga pendidik pada siswa-siswi ke dalam ruangan umumnya adalah sekolah yang tidak menyertakan siswa-siswi dewasa. Sekolah yang situasinya menyertakan tenaga pendidik masuk ke dalam ruangan sekolah itu lebih kepada remaja atau dewasa sebagai peserta didiknya. Seperti itu. Terima kasih. Kira-kira seperti itu yang mau disampaikan dari sisi tipologi akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bu Ova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Anissa atau mungkin banyak juga yang sering manggil saya Nican gitu. Dan di sini saya akan membahas tentang pengembangan purwarupa ruang tenang berbasis visual sensorik, yang mana pengembangan ini dilakukan berdasarkan hasil elaborasi dari studi literatur dan juga studi observasi pengamatan kondisi existing dan penggunaan ruang tenang di dua sekolah, yaitu Sekolah Mandiga dan Sekolah Lazuardi Cordova. Silahkan. Baik. Yang pertama ini mungkin saya akan menceritakan dulu tentang studi literatur yang kami lakukan, di mana kami mendapatkan bahwa ruang tenang berbasis visual sensorik ini dapat dikembangkan dari 3 aspek ini. Aspek traumatisme, lalu aspek kebutuhan ruang, aspek kebutuhan ruang tenang sebagai ruang yang menenangkan, dan juga aspek keamanan gitu. Walaupun disebutkan terakhir, namun keamanan ini justru yang sangat penting gitu. Baik, next. Ya, dan aspek-aspek ini kemudian dikembangkan menjadi yang mungkin tadi sudah sempat dijelaskan oleh di beberapa pembicara sebelumnya. Contohnya yang kenyamanan visual ini tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Danang ya, di mana kenyamanan visual dapat diperoleh saat kita menghindari tipe lampu yang fluoresen yang suka flickering, karena dia juga memiliki temperatur warna yang dingin ya. Maka yang disarankan itu adalah lampu dengan temperatur warna hangat. Kemudian mungkin saya akan sebutkan secara singkat, kita juga
Sebaiknya memberikan sistem dimmable pada pencahayaan buatan ruang tenang, lalu menggunakan lampu dengan diffuser cahaya, juga menjauhi sumber cahaya langsung dan menggunakan desain indirect lighting supaya terhindar dari glare. Kemudian ketinggian sumber cahaya alami tidak diposisikan sejajar dengan mata untuk menghindari glare tersebut. Kemudian menggunakan material interior yang tidak memantulkan cahaya, dan warnanya yang dipilih itu yang tidak mencolok. Di sini ditambahkan warna hijau dan warna biru itu mempunyai karakter yang menenangkan, jadi mungkin bisa direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian untuk kebutuhan ruang tenangnya itu sendiri sebagai sebuah ruang yang menenangkan, ruang tenang di sini sebaiknya terpisah secara akustik gitu. Apalagi tadi Bu Ina sempat sharing bahwa ada siswa-siswa kadang merasa terganggu dengan suara ya, dengan suara misalnya teman-temannya atau guru-gurunya gitu. Makanya di sini diperlukan ruang tenang yang terpisah secara akustik, namun dapat diakses secara langsung atau mungkin dengan mudah dari ruang kelas gitu. Kemudian ukuran ruang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, areanya berpartisi, kemudian minim distraksi, dan memiliki zoning ruangan untuk individu yang hiposensitif maupun yang hipersensitif. Jadi semuanya bisa diakomodir di sini. Dan secara keamanan tentunya ruang ini harus aman dan tidak berpotensi dijadikan materialnya tidak dijadikan alat untuk melakukan kekerasan diri saat berada di ruang tenang. Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya observasi yang kami lakukan ini ada dua pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pengamatan dari segi kondisi fisik ruang tenang yang tadi dijelaskan oleh Bu Ova gitu. Dan yang Anda lihat di layar sekarang ini adalah observasi mengenai interaksi siswa atau siswi saat berada di ruang tenang seperti itu. Jadi ini adalah hasil observasi kami di Sekolah Mandiga. Jadi kami memasang CCTV di ruang tenang dan melihat kegiatan di dalam ruang tenang tersebut. Selain itu, kami juga meminta tolong pada guru pendamping di sekolah untuk mencatat atau memberikan assessment pada perubahan masalah perilaku dan juga emosi di saat mereka sebelum dan sesudah di dalam ruang tenang seperti itu. Jadi mungkin kita mulai membahas di gambar yang paling sebelah kiri, Anda bisa lihat tabel-tabel itu ya. Itu adalah assessment terhadap perubahan dari waktu ke waktu bagaimana masalah perilaku dan emosi itu terjadi gitu. Semakin tebal warnanya, warna coklatnya tebal itu, maka masalahnya semakin berat gitu. Maka Anda bisa lihat bahwa di Sekolah Mandiga ini apabila anak atau siswa itu masuk ke dalam ruang tenang, mereka akan perilaku dan emosinya itu masalahnya berangsur-angsur mengurang gitu, berkurang. Bahkan sejak 5 menit pertama itu sudah berkurang seperti itu. Dan untuk kegiatannya sendiri itu beragam ya. Saat mereka ada di ruang tenang, ada yang duduk-duduk, ada yang mondar-mandir, yang aktif sekali, duduk berdiri. Yang sangat yang menarik di sini adalah ada anak atau siswa yang menutupi dirinya dengan matras yang tebal gitu, jadi dia menutupi dirinya di situ. Dan juga ada yang suka mematikan nyalakan lampu seperti itu, jadi memain-mainkan saklar. Dan ternyata juga ada sebuah area yang mereka senangi di dalam ruang tenangnya Sekolah Mandiga ini gitu. Anda bisa lihat di sebelah kanan ya, gambar yang paling sebelah kanan itu ternyata area yang disenangi itu adalah yang dekat dengan bukaan keluar gitu, yang dekat dengan pintu. Walaupun ada sih yang agak masuk-masuk, tapi umumnya lebih suka di area yang dekat pintu, yang dekat dengan bukaan keluar dan juga dekat dengan sumber cahaya alami yang secara tidak langsung tersebut. Silakan selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah hasil observasi di sekolah lagi, di mana di sini ternyata hasilnya saat masuk ke ruang tenang, atau sebenarnya di sekolah Zuarni ini tidak ada ruang khusus ruang tenang, tapi ada ruang yang disebut sebagai ruang pelangi gitu. Saat masuk ke ruang pelangi ini ternyata tidak semuanya berangsur meringan gitu, masalah perilaku atau emosinya gitu. Ada yang meringan, ada yang tetap sampai 30 menit tetap seperti itu gitu masalahnya, atau bahkan ada yang justru bertambah seperti itu. Dan kegiatannya di dalam ruang ini lebih beragam mungkin karena ruangannya cukup luas seperti itu. Ada yang duduk di kursi, ada yang tiduran, ada yang menangis sambil tubruk, ada yang bermain bola karena memang banyak banyak alat-alat ya di situ, ada banyak permainan, terus ada yang bermain gimbal dan lain-lain. Dan ada sebuah tren sendiri juga, sama seperti di Sekolah Mandiga tadi, ada tren bahwa
Anak-anak lebih suka di area yang dilingkari warna nomor 1 itu ya, di pojok kanan atas. Itu adalah area yang kalau misalnya kita coba dibuat analisisnya di dialog itu, dia agak lebih gelap dibandingkan area-area lainnya yang ada di ruangan tersebut. Silakan. Oke, jadi proses pengembangannya ini kurang lebih seperti ini. Kronologinya gitu, di mana kami elaborasi studi observasi sama studi literatur yang akhirnya menghasilkan rumusan si ruang tenang berbasis visual sensorik ini. Jadi mungkin gambarnya, tulisannya agak kecil ya. Ini secara garis besar saja saya ceritakan. Jadi yang paling kiri, kolom yang paling kiri itu adalah studi observasi yang kami lakukan. Baik itu yang observasi kondisi fisik maupun observasi interaksi siswa-siswi di ruang tenang gitu saat mereka ada di ruang tenang. Nah, kemudian hasil observasi tersebut kami elaborasikan dengan studi literatur gitu. Jadi ada panah-panahnya itu adalah menunjukkan kira-kira yang mana sih yang punya koneksi gitu, ada hubungannya dengan studi literaturnya. Barulah hasil itu baru jadi hasil rumusan. Contohnya mungkin saya berikan satu contoh. Jadi di observasi kondisi fisik kami menemukan bahwa ruang tenang baik di Sekolah Mandika maupun Sekolah Zuardi itu masih memakai lampu yang bertemperatur warna dingin gitu, warnanya nggak kuning, warnanya lebih putih dan terang sekali gitu. Dan sedangkan kan di studi literatur dikatakan yang nyaman bagi individu dengan gangguan spektrum autisme itu yang kekuningan gitu, atau yang warnanya temperatur warna hangat. Maka dari itu di sini hasil rumusannya adalah kita perlu memberikan intervensi berupa penggantian lampu tersebut ganti dengan warna yang hangat. Itu salah satu contohnya. Yang lainnya masih banyak lagi sih pertimbangannya. Seperti itu. Next. Sehingga akhirnya beginilah hasilnya, itu hasil dari rumusan tersebut yang tadi ada prosesnya. Sebentar. Oke. Jadi dari visual comfort, dari aspek kenyamanan visual yang kami ubah, yang tadi saya sebutkan bahwa kami mengubah warm color temperatur lamp yang tadinya masih temperatur dingin jadi berubah jadi temperatur hangat. Kemudian lampunya tuh diumpetin sedikit di dalam rumah lampu atau kita biasa sebutnya sebagai downlight ya. Jadi kalau misalnya ada lampu yang masih telanjang di luar itu mungkin sebaiknya nggak dimasukin biar nggak terlalu kelihatan dari bawah. Kemudian lampunya di mebel sehingga kalau lagi dinyalain itu tidak langsung terang gitu. Jadi switch-nya tidak hanya on dan off, tapi kita bisa mengatur berapa persen kira-kira yang mau di intensitasnya seperti itu. Kemudian warna yang didominasi di ruangan ini juga adalah warna-warna yang tidak mencolok. Kemudian dari aspek kebutuhan ruang sebagai ruang tenang itu adalah di sini kita menyediakan tenda ya. Tenda sebagai area yang low stimulus. Jadi apabila ada siswa atau siswi yang hipersensitif gitu membutuhkan sebuah area yang low stimulasi gitu, silakan masuk ke dalam tenda tersebut. Namun apabila ada anak yang mungkin tidak membutuhkan hal tersebut, ya bisa di luar saja, tidak usah masuk tenda seperti itu. Terus di sini ada sarana stimulasi sensorik yang bisa diatur ya, yaitu cushion atau bantal-bantal dengan berbagai tekstur. Kemudian dari keamanan, di sini kami mengusulkan dipasangnya padded wall atau kayak dindingnya tuh dilapisi lagi dengan busa gitu. Dan juga tidak hanya di dinding, tapi juga di lantai. Lantainya itu adalah matras main anak-anak yang dilapisi lagi dengan vinil gitu, jadi lebih tebal. Sehingga apabila anak tersebut mungkin lagi kayak ingin berperilaku menyakiti diri, itu tidak akan sampai mencederai dirinya seperti itu. Dan mungkin ini ada satu hal lagi yang penting ya, yang di sebelah kanan. Apabila ruangan tersebut bergabung atau tergabung dengan ruangan lainnya, mungkin sebaiknya dilakukan pemisahan. Karena tadi ada salah satu aspeknya kan ruang tenangnya terpisah secara akustik. Gitu. Maka dari itu ini perlu sekali untuk dilakukan pemisahan karena agar anak-anak atau siswa-siswi ini bisa lebih mudah mengenali fungsi ruang tersebut dari kondisi sensori di sekitarnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, ini adalah konstruksi yang kemarin kami sempat lakukan baik di Sekolah Mandika maupun di Sekolah Zuardi ya, dengan material-material mungkin tadi saya sempat singgung sedikit, karakter material yang aman, low stimulation ya, kemudian tidak reflektif,
dan juga tapi tetap harus mudah dibersihkan gitu, karena mungkin terkadang anak-anak karena tadi seperti Bu Indah bilang suka main di dalam itu mungkin jadi mudah kotor, jadi ini memang perlu untuk memakai material yang mudah dibersihkan seperti itu. Dan untuk yang di sekolah Zuardi karena dia ruangannya tidak memiliki ruang tenang khusus, di sini kami memberikan sebuah ruangan yang terpisah namun masih di dalam ruang pelangi tersebut ya, cuman dia terpisah secara akustik dan terpartisi sehingga anak bisa tahu nih, oh di sini saya harus tenang gitu karena stimulasinya lebih sedikit dibandingkan saat di luar yang dimana banyak alat-alat terapinya seperti itu. Silakan. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi secara umum ini ruang tenang berbasis visual sensorik adalah ruang yang memiliki pencahayaan yang bebas dari glare, pencahayaan buatan bertemperatur warna hangat, dan suasana warna ruang juga berkarakter menenangkan, jadi tidak pakai warna yang mencolok. Di sini dicontohkan dengan lampu indirect LED strip, jadi kami memberikan meletakkan lampu warna hijau di antara partisi dan dinding gitu, jadi dia bercahayanya nggak langsung, nggak kelihatan kalau misalnya kita lagi di luar gitu, jadi dia sifatnya indirect. Kemudian juga harus bersifat minim simulasi sensorik, terutama untuk simulasi non visual. Kemudian dia juga sebaiknya terpisah dan memiliki stimulasi sensorik yang berbeda. Kemudian memiliki stimulasi sensorik yang dapat dikontrol gitu, makanya tadi membutuhkan dimmable lamp gitu ya, pakai dimmer seperti itu. Kemudian ruang tenang ini juga harus bisa merespon terhadap kemungkinan terjadinya perilaku tidak terduga yang dapat mencelakai diri atau tadi dari aspek keamanannya gitu. Silakan. Baik, ini mungkin lebih kepada potensi penelitian ke depan ya, gitu, bahwa ada sebuah isu di mana kita kan sekarang lagi dalam kondisi pandemi gitu, dan kita semacam tiba-tiba dipaksa harus di rumah gitu, ada yang belajar di rumah, ada yang kerja di rumah gitu, semua anggota keluarga semuanya tiba-tiba di rumah. Dalam hal ini mungkin pengembangan ruang tenang berpotensi tidak hanya untuk dilakukan di sekolah, namun juga dikembangkan lebih lanjut dalam lingkup rumah tinggal dan untuk berbagai kalangan gitu. Jadi mungkin tidak hanya kedepannya tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Dan di sini tujuannya adalah untuk bisa mengusulkan intervensi arsitektural dalam menjaga kesehatan mental masyarakat selama pandemi dan juga nantinya setelah pandemi. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa dan juga Ibu Ova, luar biasa sekali untuk pemaparannya secara teknisnya dari komposisi ruang, dari segi furniture, warna, semuanya sudah dijelaskan oleh Ibu Ova dan juga Kak Anissa. Mungkin kami sudah melihat nih sudah banyak sekali antusias dengan berbagai pertanyaan di kolom chat. Mungkin Ibu Bapak pembicara bisa diaktifkan dulu untuk kameranya, silahkan. Kak Feli, ini sedikit sebelumnya Kak Feli mau menyampaikan, mohon maaf ini untuk yang UPT Layanan Pendidikan Kota Malang ikutnya Kota Malang bukan Kabupaten Malang. Betul sekali. Memang udah jelas tulisannya Kota Malang ya. Kenapa dibacanya ditulisnya Kabupaten Malang? Terima kasih Bapak untuk sudah mengingatkan, sudah mengkoreksi. Baik, terima kasih. Wah, gelap banget ya. Masih mati lampu ya, Bu ya? Udah nggak kelihatan. Masih. Aduh. Aku nggak usah pakai kamera deh, nggak apa-apa. Biar kelihatannya foto lebih bagus. Iya, baik. Untuk Prof. Jin, apakah masih bergabung di sini, Prof. Jin? Okay. Prof. Jin sepertinya sedang mobile dari klinik sampai ke satu tempat gitu. Oh, baik. Oke, baik. Kita langsung buka saja sesi diskusi karena tampaknya sudah cukup malam gitu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ada untuk Bapak Danang. Siap, Pak, untuk menerima pertanyaan? Masih di mute, Pak? Boleh tolong di unmute? Oke. Suara saya udah kedengaran ya. Oke, sudah jelas sekali, Pak. Ada dari Ibu Santi Afrilia dan juga Ibu Bonita Ayu menanyakan tentang skala warna lampu apa saja yang dapat menenangkan anak ASD gitu. Dan warna apa yang dapat meningkatkan semangat untuk anak-anak yang hiposensitif
Dan juga dari Ibu Bonita Ayu menyatakan berarti dimmer itu adalah suatu keharusan dan kebutuhan ya di sebuah ruang tenang. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak Danang. Oke, saya mencoba menjawab ya. Kalau misalnya saya ungkapkan bahwa posisi warna cahaya itu sebenarnya kita bisa bermain di antara warna yang warm, warna yang kekuningan gitu ya. Kemudian kalaupun jika berkesempatan atau bisa dengan warna yang colorful, itu kita bisa memakai warna yang lebih dim seperti warna ungu dan warna biru gitu ya. Dan itu lebih membuat mata tidak cepat lelah seperti itu. Itu yang jawaban saya buat skala warna ya. Kalau misalnya dalam teori skala warna dari putih ke kuning, memang warna-warna soft seperti 3000 Kelvin atau 2700 Kelvin itu jauh lebih disarankan. Nah, memang ruang tenang itu yang kita desain itu memang lebih memiliki teknologi dimmer, sehingga jika terlalu terang itu bisa di dim down, atau misalnya kurang terang pun juga bisa dinaikkan tingkat kecerahannya, sehingga kita bisa melihat bahwa orang dengan gangguan autisme ini lebih bisa mengontrol terang gelapnya cahaya yang masuk ke mata mereka, karena memang setiap orang berbeda. Kayak misalnya inginnya lebih terang banget atau lebih gelap. Yang jelas intinya adalah kita bisa menggunakan lampu TL, non fluorescence ya. Gitu. Jadi dengan adanya teknologi LED itu jauh lebih baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas jawabannya. Baik, mungkin kita bisa segera beralih ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Ibu Ina dari Ibu Jihan Saleha. Saya mempunyai anak didik yang berumur 4 tahun. Ananda setiap tantrum suka meremas tangan guru, bahkan menarik baju seperti itu, Bu. Apakah dengan adanya ruang tenang, kebiasaan itu bisa berangsur berkurang, terutama tantrumnya? Dan apakah ada cara Ananda tidak terus-menerus mencari media yang keras untuk meremas? Mungkin Ibu bisa share bagaimana pengalaman, mungkin ada pengalaman ketika di sekolah seperti itu. Silakan Ibu Ina. Ya, mungkin saya coba jawab, tapi bisa saja juga jawabannya belum sampai pada solusinya ya. Jadi memang sebelum kita melakukan satu tindakan atau intervensi kepada siswa atau anak spektrum autisme, kita perlu tahu dulu gitu ya penyebab anak ini melakukan tingkah laku tertentu itu apa gitu. Bisa karena dia bosan, bisa karena dia cari perhatian gitu ya, bisa karena dia punya masalah dengan hipersensitif sensori. Jadi memang nomor satu kalau kami mencoba memahami anak murid-murid di Mandiga itu, kita biasanya akan wawancara juga ke orang tuanya kan. Jadi untuk hal ini kan ibu juga perlu observasi gitu ya, melihat anak ini merasa tenang di situasi seperti apa, dia akan mudah tantrum seperti apa gitu ya. Dan sesudah kita tahu masalah sensorinya, kita mulai merancang satu intervensi. Kalau misalnya dia melakukan perilaku yang tidak kita sukai, apa yang perlu dilakukan. Nah, ini karena anaknya masih kecil ya. Biasanya yang bisa dilakukan pertama adalah mencoba untuk mengurangi atau meminimalkan situasi-situasi di mana anak ini kecenderungannya akan tantrum ya. Misalnya jangan sampai terlalu lapar, jangan sampai terlalu bising, atau jangan sampai terlalu lelah. Kemudian kalau kita perhatikan biasanya kita juga sudah tahu sebelum anak melakukan tindakan itu dia akan ngapain gitu ya, mungkin dari perilakunya udah gelisah atau tangannya udah mulai naik-naik. Nah itu biasanya kita juga coba cegah, jadi sebelum terjadi misalnya kita pegang tangannya seperti itu ya, dan kemudian dialihkan ke kegiatan-kegiatan atau sesuatu yang disukai.
Kemudian kalau anak memang sudah bisa asosiasi, biasanya kita akan mengatakan juga sih, misalnya kalau kamu melakukan, misalnya kalau kamu memukul atau kamu kalau mau meremas, akan ditaruh di ruangan, ditinggal gitu ya. Atau kalau sedang main, tiba-tiba marah, mainannya akan diambil gitu. Dan itu perlu dilakukan terus-menerus sehingga anak memahami konsekuensinya seperti apa. Dan tadi juga Ibu Ova sudah menyampaikan ya, ketika anak itu melakukan tindakan atau perilaku bermasalah dan kita tahu bahwa dia punya masalah sensori, usahakan untuk tidak jadi heboh gitu ya, jangan teriak-teriak, jangan terlalu banyak memegang gitu, karena itu justru akan meningkatkan lagi masalah perilakunya karena dia merasa kewalahan secara sensori. Mungkin itu dari saya, moga-moga cukup membantu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ina atas solusinya yang sangat solutif. Baik. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung beralih ke Ibu Ova dan juga Kak Anissa. Ada pertanyaan dari Homeschooling Medan bahwa ruang tenang yang suasana seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ASD untuk anak-anak autism seperti itu, dan juga dari Bapak Andi Eko bahwa mengatakan bahwa ruang tenang yang ideal itu ukurannya berapa dan berapa kapasitas untuk peruangan untuk anak-anaknya seperti itu. Silakan dijawab untuk Ibu Ova dan juga Kak Anissa. Kak Nichan mau jawab? Kayaknya pertanyaannya itu tadi sebelum kita sampai di slide-slide terakhir ya kayaknya Kak Feli ya. Mungkin mudah-mudahan udah terjawab tuh, karena kan di slide kami itu di bawah-bawahnya sudah ada ukuran, juga sudah ada warna, misalnya seperti itu. Ada juga beberapa hal yang disarankan dalam ruangan-ruangan gitu. Begitu ya Kak Feli ya. Kak Nichan bagaimana Kak Nichan? Ya Bu, ya kalau untuk suasana sih tadi yang disebutkan ya tidak banyak stimulasi, tidak banyak distraksi, untuk warna juga yang tidak mencolok gitu. Kalau untuk suasana, kalau misalnya untuk luasan tadi bisa mengikuti yang disebutkan oleh Bu Ova di studi tipologi ya, ada range-nya itu tadi. Untuk ruang individual ada berapa meter sampai berapa meter, terus untuk yang bareng-bareng itu mungkin nanti pakai ukuran yang lebih luas gitu, 30 sampai 40 meter persegi kalau nggak salah. Begitu dari saya. Betul, mungkin mau menambahkan sedikit barangkali tadi memang luasannya itu bisa bervariasi gitu, tapi ada luasan minimal, ada panjang lebar minimalnya, itu tolong diperhatikan. Dan memang kita juga lebih merekomendasikan ruang tenang itu untuk satu-satu gitu, artinya tadi aja kan kita bisa melihat setiap anak itu karakternya bisa beda-beda gitu, ketika dia membutuhkan kebutuhan perhatian khusus bisa jadi beda-beda, apalagi nanti kalau misalnya digabung gitu. Sedangkan anak-anak itu sendiri ada yang rendah, ada yang tinggi, misalnya seperti itu ya. Ini juga bisa jadi perhatian juga gitu. Tidak disalahkan untuk bergabung bareng-bareng, asalkan itu semuanya kebutuhannya diperhatikan gitu, juga warnanya, materialnya, agar tidak membahayakan tentunya. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya untuk Ibu Ova dan juga Kak Anissa. Mungkin dari teman-teman kita partisipan ada juga yang berada di Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Jadi mungkin untuk sesi pertanyaan kita harus sudahi seperti itu. Mungkin kalau seandainya mau sesi diskusi bisa menghubungi Bapak dan Ibu pembicara di sini. Tapi untuk di sesi selanjutnya mungkin seperti itu. Dan juga yang ditekankan dari sesi sekarang ini adalah sebenarnya observasi, pemahaman ruang tenang gitu. Untuk dari segi arsitektur sudah dibahas, dari segi pencahayaan sudah dibahas. Mungkin dapat menjadi pemahaman dan ilmu baru bagi kita semua bagaimana fungsi ruang tenang itu sebenarnya untuk anak-anak autism, atau mungkin bahkan dibutuhkan juga oleh kita yang saat ini yang membutuhkan kehadiran ruang tenang di sekitar kita seperti itu. Baiklah, untuk menutup acara ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masih stay sampai sekarang untuk menyaksikan pembicaraan ini, untuk menyaksikan acara diseminasi ini. Terima kasih kepada Prof. Chin, terima kasih kepada Ibu Adriana, Bapak Dana Ismoyo, Ibu Ova Chandra Dewi, dan juga Kak Anissa sudah sharing ilmunya, sudah sharing pengalamannya di diseminasi kali ini. Baik, saya Rizka Feli. Terima kasih banyak.
Iya, baik. Kak Feli mau menyampaikan sesuatu dulu sebentar. Oh ya, boleh, silakan Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi gitu ya secara aktif, juga sudah untuk sekolah-sekolah dan semuanya pemerhati-pemerhati, asosiasi atau juga perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan tema kita siang ini sampai dengan sore ini gitu ya. Kita lihat masih banyak sekali nih yang tertarik untuk ikut gitu. Insya Allah kami akan terus update karena memang ini bukan akhir ya Bu Ina ya. Dan Prof. Jin ini belum selesai gitu. Kami insya Allah pertengahan tahun sudah memulai untuk merakitnya dengan keadaan sebaik-baiknya. Gitu. Nanti kita akan tetap kontak gitu. Insya Allah di tengah tahun atau mungkin menjelang trimester yang ketiga gitu ya, kita sudah bisa memproduksi barang-barangnya itu bisa Bapak dan Ibu lihat bentuknya, perkembangannya seperti apa gitu. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Gamal tadi gitu, ini bukan pure penelitian gitu, tapi memang ini diadakan sesuai dengan kebutuhan yang kita mau lihat bendanya gitu, kita mau lihat adanya seperti apa gitu, kira-kira seperti itu. Di sini kami bisa lihat banyak dari sekolah, banyak dari juga orang tua juga OPT gitu, yang pastinya yang kami bikin di sini akan sangat relevan gitu kalau misalnya diaplikasikan itu di tempat-tempatnya. Dan ke depan seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan mencoba mengembangkan ini untuk menjadi bagian di rumah-rumah gitu. Ya, jadi bisa ditaruh di rumah-rumah gitu. Jadi ruang tenang ini bukan cuma buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, tapi mungkin di masa pandemi ini ternyata ya saya sendiri mungkin butuh gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi curhat deh. Ya kira-kira seperti itu Kak Feli, terima kasih banyak sekali lagi semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Ova. Mungkin ada yang ditambahkan dari Ibu atau Bapak pembicara? Silakan sebelum kita menutup sesinya. Oke, tidak ada lagi. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Bapak yang sudah stay sampai di sini. Terima kasih. Tetap jaga. Gimana Pak? Foto bareng? Foto bareng. Oh, sesi kedua. Oke, kita buka. Pak Danang ketinggalan, tadi udah. Iya. Tadi udah Pak Danang. Tadi udah Pak. Oke, kita buka lagi sesi untuk foto bersamanya. Sudah cukup Kak Feli, karena sudah cukup. Sudah mau habis. Oke, baik Ibu. Dengan Pak Danang aja sekarang yuk. Kita foto dulu ya. Nanti di Photoshop aja ya Pak. Ya, kita sekarang foto aja nggak apa-apa. 1, 2. Ini udah selesai. Oke, terima kasih sudah difoto ya Pak. Sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk YBI juga, Mbak Evi, Mbak Siti. Terima kasih. Sekolah-sekolah, rumah sakit juga ada ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita kirim kontak ya. Ada legislasi yang bisa kita ikuti ya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Amin. Tapi non sewu ini sebenarnya untuk yang anak-anak normal di taman kanak-kanak pun juga bisa nggak diterapkan seperti itu? Bisa Bu, bisa. Justru kita mengambilnya dari kebutuhan yang sangat khusus gitu, jadi bisa diangkat ke atas, sama kayak tadi yang saya bilang, kita pun bisa gitu makainya gitu. Justru karena memang sudah didasarkan dari kebutuhan yang sangat mendasar, harusnya itu bisa di-apply ke siapa aja gitu. Kecuali kalau kita ngambil sebaliknya, itu nggak bisa. Gitu. Begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Ina, makasih banyak Bu Ina. Ya, sama-sama. Bapak di rumah udah ada ya, saya curiga nih. Udah ada ruang tenang di rumah. Pak Danangnya udah ketawa. Belum. Terima kasih banyak. Mbak, ini nggak ada absennya ya? Ya, ketemu lagi. Ada absennya nggak Mbak? Ada Bu, presensinya nggak ya? Ada Bu. Oh, tadi belum ngisi? Nanti di grup di-share lagi linknya ya. Oh, di grup. Oh iya, ya Mbak, ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Evi, Mbak Siti semuanya. Ya, terima kasih. Stay healthy semuanya. Dadah.